Pada suatu malam, seorang anak laki-laki bernama Ryoma tengah tidur terlelap di dalam rumahnya yang berada di tengah hutan. Ryoma tidak sendirian di hutan itu karena dia hidup dan tinggal bersama para slime yang jumlahnya mencapai 1000. Ryoma membicarakan jenis-jenis slime yang dimilikinya dan bagaimana mereka membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya Ryoma bertahan hidup dengan berburu hewan buruan di hutan, tetapi hari ini dia malah bertemu dengan sekelompok kesatria di hutan itu. Mereka tampak panik memanggil teman mereka yang bernama Hyus karena dia berada di ambang kematian. Ryoma mendekati mereka untuk memberikan obat yang kebetulan dia bawa untuk berjaga-jaga. Namun mereka tampak waspada dan salah seorang ksatria mengarahkan pedangnya pada Ryoma. Ryoma menjadi gugup karena dia sendiri juga tidak berbicara dengan siapapun selama bertahun-tahun lamanya. Salah satu ksatria mendekati Ryoma untuk melihat dan memastikan jika yang diberikan anak itu adalah obat dan bukan sesuatu yang berbahaya. Setelah itu dia memberikan obat itu pada Hyus yang sepertinya obat itu membuat kondisinya membaik. Pemimpin ksatria itu berterima kasih pada Ryoma karena sudah menolong temannya. Ryoma menawarkan mereka agar datang ke rumahnya untuk beristirahat sampai teman mereka pulih sepenuhnya. Mereka berjalan mengikuti anak itu meskipun mereka masih waspada. Ryoma berhenti di jalan karena slime-nya datang setelah selesai berburu di hutan. Para ksatria itu bersiap bertarung, tetapi Ryoma menghentikan mereka dan mengatakan kalau para slime ini adalah teman-temannya. Saat itu terjadi sedikit ketegangan sampai akhirnya pemimpin ksatria meminta maaf pada Ryoma. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan bebatuan besar. Lalu Ryoma menggunakan sihirnya untuk membuka sihir ilusi di bebatuan itu dan menyambut mereka di dalam rumahnya. Mereka memasuki rumah itu dan membaringkan Hyus di tempat tidur untuk beristirahat. Mereka mulai membicarakan tentang rumah itu yang dilengkapi perabotan untuk satu orang saja. Salah satu dari mereka berpikir kalau mungkin anak itu tidak semuda usianya. Lalu Ryoma kembali dengan banyak obat-obatan untuk Hyus dan pemimpin ksatria berniat untuk membayar ini suatu hari nanti. Namun Ryoma tidak membutuhkan apapun karena obat ini juga buatannya sendiri. Para ksatria itu kaget dengan itu dan bertanya siapa sebenarnya anak ini. Ryoma mengalihkan pembicaraan dengan memberikan mereka minuman. Mereka melihat es di minuman itu dan sepertinya mereka akan terus tercengang dengan semua yang dilakukan oleh Ryoma. Lalu Ryoma memperkenalkan dirinya pada para ksatria yang masih kebingungan dengan identitasnya. Pemimpin kesatria juga memperkenalkan dirinya sebagai Reinhard Jamil yang juga penerus keluarga utama Duk Jamil. Ryoma terkejut mendengar itu dan meminta maaf jika dia sudah berbuat tidak sopan padanya tadi. Namun Reinhard berkata pada Ryoma untuk tidak terlalu sopan seperti itu karena dia adalah penyelamat temannya. Lalu anggota tim lain memperkenalkan diri mereka. Mereka ada Kamil, ada juga Zev dan yang terakhir adalah Jill. Ryoma bertanya tentang apa yang terjadi pada mereka di jalan. Reinhard mengatakan kalau mereka bertemu bandit di jalan di luar hutan. Namun yang membuat Hyus terluka bukan bandit melainkan monster beruang hitam yang tiba-tiba muncul di sana. Jadi seperti itulah kisah mereka sebelum bertemu dengan Ryoma di hutan itu. Sekarang Reinhard giliran bertanya tentang apa yang dilakukan Ryoma di hutan ini sendirian. Apalagi dia bisa menggunakan banyak jenis sihir dan membuat obat juga. Ryoma memberitahu mereka kalau dia mempelajari semua keterampilan ini dari kakek neneknya yang merupakan mantan petualang. Namun sayangnya mereka berdua sudah meninggal 3 tahun yang lalu dan Ryoma hidup sendirian selama 3 tahun itu. Reinhard mengerti situasi Ryoma tetapi dia tetap tidak bisa membiarkan Ryoma sendirian di hutan ini. Ryoma mengatakan kalau dia baik-baik saja karena dia juga sudah bertahan selama 3 tahun. Saat itu Kamil mengeluarkan bola kristal untuk mendeteksi skill Ryoma dan juga bisa melihat apakah Ryoma seorang kriminal atau bukan. Lalu Ryoma menyentuh kristal itu dan terbukti dia bukan kriminal. Ketika Ryoma menyiapkan makanan, para ksatria dikejutkan melihat skill Ryoma. Dia memiliki ketahanan mental dan ketahanan terhadap rasa sakit fisik di usianya yang baru 11 tahun. Mereka tidak tahu hidup macam apa yang dialami anak ini hingga memiliki skill seperti itu. Reinhard ingin membantu Ryoma dan berpikir untuk kembali dulu dan berdiskusi dengan ayahnya mengenai masalah ini. Setelah sehari beristirahat, Hyus akhirnya bangun dari pingsannya dan sekarang Reinhard bersiap untuk kembali bersama yang lainnya. Di sana Hyus berterima kasih pada Ryoma dan mengatakan kalau dia sebenarnya adalah pengawal pribadi keluarga Duk. Jadi jika Ryoma membutuhkan sesuatu, dia meminta Ryoma untuk datang ke kota Galanago untuk menemuinya. Hyus masih terhuyung-huyung karena kekurangan darah. Jadi Ryoma memberikan obat penambah darah pada Hyus. Sepertinya rasa obat itu sangat tidak enak. Jadinya para ksatria lain harus memaksa Hyus meminum obat itu. Lalu para ksatria berterima kasih pada Ryoma sekali lagi dan mereka pun mengucapkan selamat tinggal pada Ryoma. Saat itu Ryoma merasa bersalah karena sudah membohongi mereka dengan kisah karangan tentang keluarganya.
Sebenarnya Ryoma adalah seorang karyawan yang bekerja terlalu keras di kehidupan sebelumnya. Dia tidak punya waktu beristirahat karena di tempat dia bekerja adalah perusahaan gelap. Sampai akhirnya dia mati dan bertemu dengan 3 dewa. Ketiga dewa itu bernama Gain, Lulutia dan juga Kufo. Mereka membicarakan tentang dunia lain yang akan ditinggali Ryoma mulai sekarang. Para dewa tidak memberikan tugas apapun pada Ryoma seperti mengalahkan Raja Iblis ataupun menjadi pahlawan. Mereka hanya berharap Ryoma menebus kehidupan masa lalunya dengan menjalani kehidupan yang dia inginkan. Akhirnya Ryoma bereinkarnasi ke dunia lain sebagai anak berusia 11 tahun dengan semua skill overpower yang diberikan para dewa untuknya. Saat pertama kali datang ke dunia lain, Ryoma diberikan buku panduan untuk kehidupan barunya. Saat itu dia menemukan slime pertamanya dan dia mencari tahu tentang sihir penjinak monster. Ryoma mencoba untuk merasakan sihir dan menggunakan sihir penjinak untuk pertama kalinya. Akhirnya Ryoma membawa familiar pertamanya untuk berjalan-jalan di hutan Gana dan dia memutuskan untuk meneliti slime di hutan itu sementara waktu. Lalu kita kembali ke masa kini. Ryoma menghitung slime-nya dan sadar kalau jumlah mereka telah meningkat secara signifikan. Tiba-tiba dia mendengar suara Reinhardt yang sepertinya datang bersama keluarganya. Saat itu ayah Reinhardt yang bernama Reinbaha mendekati Ryoma untuk memperkenalkan dirinya. Lalu istri Reinhardt yang bernama Elise juga memperkenalkan dirinya pada Ryoma dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan suaminya. Lalu Reinhardt memperkenalkan putrinya yang bernama Eliaria. Reinhardt merasa kalau para slime Ryoma telah meningkat sejak terakhir kali mereka bertemu. Ryoma mengatakan kalau para slime-nya sudah membelah diri hingga sebanyak itu. Eliaria bertanya pada Ryoma, apakah dia bisa memasukkan semua slime ini ke dalam rumahnya? Ryoma menunjukkan para slime-nya yang bisa bergabung menjadi slime yang besar agar bisa masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, semua orang tercengang dan mengatakan kalau hal ini sangat luar biasa karena tidak pernah ada penjinak yang bisa menjinakkan Big Slime sebelumnya. Ryoma mengatakan kalau Big Slime memiliki lebih dari satu inti. Jadinya Ryoma berpikir kalau dia bisa menjinakkan Big Slime karena dia menjinakkan banyak slime terlebih dulu barulah menggabungkan mereka semua. Elise sangat kagum dengan Ryoma karena dia bisa memecahkan misteri menjinakkan Big Slime yang belum pernah dipikirkan siapapun di dunia ini. Elise berpikir kalau informasi ini seharusnya didaftarkan pada Guild Penjinak dan diumumkan pada dunia. Saat itu Ryoma mengundang mereka ke rumahnya dan menyajikan air es untuk mereka. Reinhardt memberikan jam yang sangat mewah sebagai hadiah karena telah membantu mereka terakhir kali. Dia berkata kalau rumah Ryoma ini tidak punya satupun jam di sana. Jadinya Ryoma berterima kasih pada mereka dan menerima hadiah dari Reinhardt itu. Lalu Reinhardt mengatakan alasan lain mereka datang menemui Ryoma. Saat itu Eliaria dengan cepat meminta Ryoma untuk mengajarinya menjadi penjinak yang hebat seperti dirinya. Eliaria ingin menjinakkan slime juga, namun dia tidak tahu jenis slime mana yang harus dia jinakkan. Lalu Ryoma mulai menjelaskan jenis-jenis slime yang sudah dia jinakkan selama dia hidup di hutan ini. Mereka kembali terkejut melihat jenis-jenis baru seperti Cleaner Slime dan juga Scavenger Slime. Seperti namanya, Scavenger Slime berguna untuk memakan sampah dan Cleaner Slime bisa membersihkan pakaian dan juga perabotan rumah. Lalu Ryoma menunjukkan kain goblin bisa dengan mudah dibersihkan oleh Cleaner Slime. Lagi-lagi semua orang terkejut dan mereka tidak menyangka kalau ada slime yang bisa membersihkan pakaian. Setelah melihat ini, Eliaria memutuskan untuk menjinakkan Cleaner Slime untuk familiar pertamanya. Tetapi Ryoma merasa malu untuk menjelaskan metode untuk memancing Cleaner Slime pada perempuan. Jadi Ryoma akhirnya mengumpulkan para pria untuk menjelaskan metode yang sedikit memalukan itu. Namun Hughes malah terus terang memberitahu Eliaria kalau dia perlu mandi dulu dan mengumpulkan air yang dia gunakan itu untuk menarik Cleaner Slime mendekat. Semua ini terjadi karena Cleaner Slime tertarik pada keringat tubuh. Mendengar ini semua wanita di sana merasa malu dan menampar Hughes yang tidak tahu malu itu. Eliaria masih tidak menyerah dan ia pun langsung mandi untuk mengumpulkan air mandinya. Lalu dia membawa air mandinya itu dan pergi ke tempat di mana slime berkumpul. Tak memakan waktu lama, Eliaria akhirnya berhasil menjinakkan Cleaner Slime dan kembali ke rumah Ryoma dengan wajah bahagia. Ryoma memberi selamat pada Eliaria atas keberhasilannya ini. Mereka kemudian kembali ke dalam dan Ryoma juga mengingat slime pertama yang dijinakannya sewaktu pertama kali datang ke dunia ini. Ryoma ingat betapa bahagianya dia dan menamainya Tabuchi yang merupakan temannya di kehidupan sebelumnya. Elise bertanya pada Ryoma apa yang harus dia lakukan setelah ini. Ryoma mengatakan kalau sebenarnya dia belum memutuskan apakah akan tinggal di sini atau pergi ke tempat lain. Saat itu ayah Reinhardt meminta Ryoma untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ke kota Gimul. Jika dia memang tidak betah di kota itu, dia bisa kembali ke rumah ini kapan saja.
Ryoma berpikir sejenak dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi bersama mereka dalam perjalanan ini. Semua orang di sana senang dengan keputusan Ryoma yang mau ikut bersama mereka. Lalu Ryoma akan mulai mengemasi barang-barangnya dan Reinhardt mengatakan pada Ryoma kalau dia bisa menaruh barang-barangnya di skill item box kepala pelayan. Ryoma berkata kalau dia punya skill item box sendiri dan lagi-lagi semua orang terkejut mendengarnya. Elise berpikir kalau Ryoma sangat ahli sihir penjinak dan ternyata dia juga bisa skill item box. Jadi dia mengatakan pada Ryoma kalau dia bisa mengajari Ryoma mendalami sihir kalau dia mau mempelajarinya. Malam itu Ryoma mengemasi semua barangnya yang dia simpan di gudang rumah. Sepertinya dia sudah mengumpulkan banyak hal selama 3 tahun ini termasuk senjata para bandit. Sampai ketika pagi tiba, semua orang bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka dan kepala pelayan mengeluarkan kereta kuda dari skill penyimpanannya. Sekarang adalah waktunya Ryoma untuk mengetahui dunia luar setelah dia melakukan penelitian slime selama 3 tahun lamanya. Saat ini Ryoma dan yang lainnya sudah melakukan perjalanan kereta selama beberapa hari. Tetapi tampaknya hari ini ada hujan deras yang menyebabkan tanah longsor dan menghalangi jalan mereka. Mereka bingung tentang bagaimana mereka akan bertindak selanjutnya. Reinhardt berpikir untuk mengambil jalan memutar meskipun itu akan menambah 3 hari lagi untuk sampai ke tujuan mereka. Saat itu Ryoma memutuskan untuk memakai jas hujannya dan pergi membantu memecahkan masalah itu. Eliaria khawatir dengan Ryoma dan dia mengantarnya keluar dan memintanya berhati-hati. Lalu Ryoma pergi ke tempat Reinhardt untuk mengatasi masalah tanah longsor itu. Dia menggunakan sihir penghalang agar mereka tidak kehujanan. Lalu Ryoma memberitahu Reinhardt tentang sihir Create Block yang bisa membuat tanah itu menjadi batu bata. Semua orang mencoba menggunakan sihir itu juga dan mereka bekerja sama dengan para slime untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah semua bata dipinggirkan, Reinhardt berterima kasih pada Ryoma yang sudah membantunya sekali lagi. Saat itu Elise berlari ke arah Ryoma dan langsung memeluknya karena menganggap Ryoma yang sangat cerdas mengatasi masalah. Ryoma merasa senang bersama mereka karena dia merasakan suasana kekeluargaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah 3 hari mereka melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka mencapai kota tanpa ada masalah berarti selain tanah longsor waktu itu. Beberapa saat kemudian, Ryoma masuk ke kamarnya di penginapan dan mengatakan kalau kota ini terkenal dengan pertambangannya. Namun meskipun begitu, sepertinya produksi tambang di kota ini menurun setiap tahunnya. Tujuan Reinhardt dan keluarganya datang ke kota ini adalah untuk memilih tambang mana yang harus ditutup ataupun beroperasi. Setelah itu Ryoma pergi bersama keluarga Reinhardt untuk datang ke gereja dan mendapatkan sesuatu yang disebut status board atau semacam kartu identitas. Sesampainya di sana, ada seorang wanita yang membawa Ryoma ke sebuah ruangan dengan tablet dan juga kristal. Dia meminta Ryoma untuk meletakkan tangannya di atas kristal itu dan semua informasinya akan muncul di tablet. Saat Ryoma menyentuh kristal, dia bertemu dengan para dewa yang sudah mengirimnya ke dunia lain dulu. Saat mereka berbicara, Gen memuji Ryoma yang sudah menciptakan 2 slime jenis baru yaitu Cleaner Slime dan juga Scavenger Slime. Lulutia juga memberitahu Ryoma kalau sebenarnya leluhur keluarga Jamil adalah keturunan orang dari bumi seperti Ryoma. Namun para reinkarnator hanya muncul 200 tahun sekali dan tidak mungkin Ryoma akan bertemu orang dari bumi di zaman yang sama. Selain itu Kufo terkesan dengan Ryoma yang sangat dewasa dan bijak menggunakan kekuatan dari para dewa. Meski belum berbincang lama, sepertinya sudah waktunya untuk mereka berpisah karena tubuh Ryoma sudah bersinar yang artinya dia akan kembali. Setelah Ryoma kembali, dia menemui keluarga Duke yang menunggunya di luar. Ayah Reinhardt berkata kalau dia punya beberapa saran untuk Ryoma agar dia tidak dimanfaatkan orang lain. Menurutnya anak dengan kekuatan dan skill luar biasa seperti Ryoma akan diincar oleh banyak orang demi kepentingan mereka sendiri. Untuk menghindari masalah ini, Ryoma harus menyembunyikan skill dan kemampuannya dari orang-orang. Tetapi melihat keterampilan Ryoma yang sangat hebat sejujurnya sulit untuk menyembunyikannya. Itulah sebabnya ayah Reinhardt menyarankan Ryoma untuk bergabung dengan salah satu guild besar dan cepat naik ke posisi lebih tinggi. Lalu Elise menjelaskan jika skill Ryoma sudah jauh melampaui orang-orang seusianya dan sudah jelas dia mendapatkan berkah dewa. Biasanya orang dengan berkah dewa akan selalu diincar oleh orang-orang jahat yang menginginkan kekuatannya. Saat itu Eliaria juga menatap Ryoma dengan kagum dan bertanya tentang kapasitas sihirnya. Ryoma mengatakan jika kapasitasnya adalah 198.000. Dia menjadi lebih heran dan bertanya bagaimana Ryoma berhasil mengendalikan sihir dengan kapasitas tinggi seperti itu. Eliaria mengatakan kalau dirinya memiliki kapasitas 200.000 tetapi tidak bisa mengendalikan sihir sama sekali. Tentu saja Ryoma terkejut dengan ini, karena kapasitas sihir Eliaria lebih tinggi darinya.
Eliaria kemudian meminta Ryoma untuk mengajarinya cara mengendalikan sihir dengan baik. Ryoma menjelaskan kalau dia hanya bermain-main dengan sihir dan dengan begitu dia menjadi terbiasa. Keluarga Duke lagi-lagi terkesan dengan Ryoma yang memiliki ide dan logika seperti itu. Eliaria juga senang dengan ide ini karena Ryoma juga bersedia mengajarinya bermain-main dengan sihir yang dia maksud. Setelah itu mereka meninggalkan kastil dan menuju ke Guild Penjinak agar Ryoma dan Eliaria bisa mendaftar di sana. Namun tampaknya mereka tidak bisa meningkatkan peringkatnya karena mereka memberi peringkat penjinak berdasarkan peringkat monster yang mereka jinakan. Jadi Ryoma yang menghususkan diri dalam slime akan kesulitan untuk naik. Saat itu ayah Reinhardt menyarankan mereka untuk pergi saja ke Guild Petualang dan mendaftar di sana. Menurutnya Guild Petualang yang lebih cocok untuk Ryoma karena dia percaya kalau Ryoma akan naik peringkat dengan cepat di sana. Setelah beberapa saat, mereka sampai di Guild Petualang dan Ryoma akan dites dulu sebelum mendaftar menjadi petualang. Seluruh keluarga Duke memperhatikan Ryoma dan menyemangatinya selama ujian. Ujian itu mengharuskan Ryoma untuk mengenai target dengan anak panah yang disiapkan. Di sana pengawas ujian yang bernama Worgan memiliki wajah seram dan tampak tegas. Lalu dia menginstruksikan Ryoma untuk mengenai target yang ada di depannya dengan sempurna. Ryoma menggunakan keterampilan memanahnya dan mengenai semua target dengan akurasi dan kecepatan tinggi. Melihat ini, keluarga Duke tidak menyangka Ryoma begitu mahir dalam menembak panah yang merupakan salah satu keterampilan untuk pertempuran. Ujian berikutnya adalah target bergerak atau lebih tepatnya adalah cakram terbang. Orang yang membuat ujian ini adalah seseorang seperti Ryoma yang datang dari dunia lain dan dia juga telah membuat shotgun. Ryoma memulai ujian dan mengenai semua target dengan akurasi tinggi yang lagi-lagi mengejutkan semua orang seperti biasa. Tiba-tiba pengawas melemparkan pisau ke arah Ryoma. Tetapi Ryoma menangkisnya dan dengan cepat menyerang pengawas ujian. Worgan terkejut dan mengatakan kalau ujian sudah berakhir dan menyuruh Ryoma berhenti menyerang. Saat itu Worgan tertawa dan memuji Ryoma yang sudah melebihi ekspektasinya. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Guild Master pada Ryoma. Ryoma kaget dengan itu, namun Worgan mengatakan kalau dia memang harus menjadi pengawas Ryoma karena dia didukung oleh keluarga Duke. Setelahnya Worgan berbicara dengan Ryoma di ruangannya. Dia mengatakan kalau Ryoma sekarang adalah seorang petualang peringkat G dan dia dapat maju ke peringkat tertinggi yaitu S. Dia berpikir kalau kemampuan Ryoma memang layak untuk memulai dari peringkat yang lebih tinggi. Namun orang-orang pasti tidak akan menerimanya dan lebih baik Ryoma berjuang dari bawah. Worgan juga memberitahu Ryoma untuk mencari misi di bawah dan memintanya bekerja keras mulai sekarang. Ryoma turun ke bawah dan bertemu dengan seorang resepsionis bernama Maylin yang menjelaskan peraturan petualang. Ryoma berterima kasih pada Maylin dan ia pun melihat papan misi yang ada di serikat petualang itu. Sepertinya Ryoma akan mengambil tugas membersihkan rumah karena dia dapat menggunakan slime-nya untuk melakukan pekerjaan itu. Keesokan harinya Ryoma mengumpulkan semua slime-nya dan berangkat untuk tugas pertamanya sebagai seorang petualang. Keluarga Duke mengantar Ryoma sebelum memulai misi dan berharap dia beruntung hari ini. Selang beberapa saat, Ryoma tiba di rumah tempat dia akan melaksanakan misi pertamanya. Di sana seorang gadis kucing bernama Mia menemui Ryoma dan dia sangat berterima kasih pada Ryoma karena dia mau datang ke tempatnya. Ryoma seketika terkejut mencium bau yang sangat menyengat dari dalam rumah gadis itu. Ternyata di samping rumah gadis itu ada tempat pembuangan sampah. Jadi Ryoma mulai menggunakan para scavenger slime-nya untuk memakan semua sampah di sana. Kemudian dia menggunakan cleaner slime untuk merapikan tempat itu sekaligus membersihkannya. Setelah selesai, Ryoma juga menggunakan sihir tanah untuk menambal dinding yang rusak agar sampahnya tidak bocor lagi ke rumah Mia. Akhirnya Ryoma menyelesaikan tugas hanya dalam beberapa jam saja. Saat itu Mia tercengang dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mia menangis kegirangan dan mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Ryoma. Ryoma senang melihat kegembiraan Mia dan ia pun meminta Mia untuk menandatangani formulir tanda selesainya misi. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal pada Mia dan ia pun kembali ke Guild Petualang untuk bertemu Maylin. Maylin sangat terkejut dengan Ryoma yang benar-benar bisa membersihkan tempat itu. Jadinya dia memberikan hadiah penyelesaian misi pada Ryoma yang jumlahnya sangat banyak. Ryoma sempat menolak. Namun Maylin mengatakan kalau Mia sudah meminta penambahan hadiah untuk Ryoma. Jadi mendengar ini, Ryoma pun menerima hadiah itu dengan senang hati. Saat itu Worgan memanggil Ryoma ke ruangannya setelah tahu Ryoma bisa menyelesaikan misi dari Mia. Sejujurnya dia tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa membersihkan rumah Mia yang seperti itu. Ryoma mengatakan kalau dia berhasil melakukannya dengan bantuan slime dan sedikit sihir. Worgan berkata kalau dia membutuhkan keahlian Ryoma ini untuk tugas lain.
Ryoma sudah tahu kalau Worgan membahas tentang pembersihan toilet umum. Sebelumnya dia sudah melihat misi pembersihan ini di papan misi tadi. Worgan memberitahu Ryoma jika semua masalah ini dimulai ketika pemerintah kota berhenti membayar layanan pembersihan. Ryoma ingat tentang pendapatan kota yang menurun akibat penurunan produksi tambang yang berkurang. Pemerintah kota mencoba untuk memangkas biaya pembersihan yang menyebabkan situasi ini terjadi. Ryoma meyakinkan Worgan kalau dia siap bekerja dan akan memulainya besok. Worgan berterima kasih padanya dan menjanjikan gaji yang bagus untuk Ryoma. Ryoma berpikir kalau mereka memberitahukan masalah ini pada Reinhardt, maka mereka akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Ryoma merasa begitu karena keluarga Duke bahkan mau membantunya meskipun mereka tidak punya kewajiban melakukan itu. Malam harinya Ryoma bertemu dengan keluarga Duke dan menjelaskan situasinya pada mereka. Reinhardt sangat marah dan meminta kepala pelayan untuk menyelidiki laporan kantor pemerintah tentang pengeluaran kota yang dicurigai ada penggelapan dana. Reinhardt berterima kasih pada Ryoma karena mungkin mereka bisa mengungkap kejahatan di kota ini. Di sana ayah Reinhardt juga sangat marah setelah mendengar ini. Elise berkata kalau program pembersihan toilet umum dibuat oleh ayahnya sebagai sumber pendapatan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Keesokan paginya Ryoma pergi ke toilet umum untuk menyelesaikan misi pembersihan. Di sana memang baunya mengerikan. Jadinya dia memulai pembersihan seperti biasa dengan scavenger slime dan juga cleaner slime miliknya. Setelah berjam-jam bekerja keras, Ryoma berhasil membersihkan tempat itu dan dia melihat para slime-nya berkembang biak. Dia memeriksa status para slime-nya dan menyadari kalau ada miasma yang tersebar di toilet umum itu. Ryoma lalu bergegas pergi ke Guild Petualang untuk melaporkan tentang hal ini pada Worgan. Secara kebetulan dia bertemu dengan keluarga Duke yang juga ada di sana untuk mengumpulkan informasi. Lalu Ryoma menjelaskan tentang adanya miasma yang tersebar di toilet umum. Elise mencoba memeriksa apakah Ryoma baik-baik saja. Namun Ryoma salah paham dan mengatakan kalau dia sudah membersihkan dirinya sebelum kesini dan tidak membawa zat apapun. Elise bertanya, apakah Ryoma baik-baik saja meskipun terkena miasma? Ryoma baru tahu kalau ternyata mereka mengkhawatirkan dirinya. Lalu Worgan menjelaskan kalau miasma itu sangat berbahaya karena bisa memengaruhi orang secara fisik dan mental. Ryoma bersikeras untuk menangani tugas ini sendirian karena mungkin hanya dirinya yang bisa melakukan itu. Master Serikat bertanya, apakah Ryoma akan melanjutkan meskipun mengetahui bahayanya? Ryoma berkata kalau dia bisa melakukan ini dan dia meminta Master Serikat untuk memastikan tidak ada yang memasuki area tersebut sampai benar-benar dimurnikan. Eliaria khawatir dan berpikir kalau ini akan berbahaya bagi Ryoma. Ryoma menghargai perhatian mereka, tetapi dia tidak ingin orang lain terlibat dan mengambil risiko sakit karena miasma ini. Elise berpikir kalau Ryoma bisa mengandalkan para slime-nya dan tidak perlu masuk ke dalam. Ryoma tidak bisa melakukan itu karena dia juga harus membersihkan area luas yang tidak bisa dibersihkan para slime-nya. Akhirnya Ryoma menunjukkan tablet skill-nya untuk meyakinkan mereka kalau dia punya resistensi racun. Jadi yang Ryoma butuhkan sekarang hanyalah kerjasama para petualang untuk menjaga toilet selagi dia bekerja. Ryoma langsung berangkat untuk membersihkan toilet umum sekali lagi. Saat itu Worgan sudah menyewa para petualang untuk berjaga termasuk Mia. Ryoma mulai bekerja di dalam toilet dan menggunakan King Scavenger Slime yang merupakan evolusi Big Scavenger Slime. Sore itu kita melihat Elise dan Eliaria membawakan makanan dan ramuan untuk Ryoma. Mereka menitipkan semua itu pada dua petualang penjaga yang bernama Welana dan Mizelia. Malamnya Jeff dan Mia juga khawatir dan memberitahu Ryoma untuk istirahat. Tetapi Ryoma masih ingin lanjut sampai misinya benar-benar selesai agar tidak membahayakan orang lain. Setelah 3 hari bekerja tanpa lelah, akhirnya Ryoma berhasil menyelesaikan misi pembersihannya dan Mia langsung memeluknya karena sangat senang. Setelah itu Ryoma kembali ke guild untuk melaporkan penyelesaian misi. Worgan memujinya dan menjanjikan hadiah besar untuk Ryoma. Mata kelelahan membuat Ryoma ingat masa-masa di bumi dulu. Dulu Ryoma selalu pulang saat fajar dan satu-satunya yang membuatnya tersenyum adalah sambutan dari ibunya. Tapi setelah ibunya meninggal, Ryoma bahkan tidak bisa meneteskan air mata meski hatinya sangat sakit. Setelah itu dia hanya sendirian setiap saat yang membuatnya berhenti tersenyum. Tetapi sekarang Ryoma sudah punya orang-orang yang menyambutnya dan membuat Ryoma meneteskan air matanya lagi. Ryoma akhirnya mendapatkan kehangatan keluarga setelah ditinggal ibunya di masa lalu. Sekarang Ryoma benar-benar sudah mendapatkan senyuman kebahagiaan yang dulu benar-benar hilang. Keesokan harinya Eliaria dan Elise sedang menyiapkan makanan untuk Ryoma bersama para pelayan. Saat itu kepala pelayan berkata kalau dia akan membangunkan Ryoma dan yang lainnya. Lalu beberapa saat setelahnya,
Ryoma sudah bangun dan melihat sarapan yang disiapkan Eliaria untuknya. Eliaria mengatakan kalau dia memang membuat sarapan ini meskipun ibu dan para pelayan juga ikut membantunya. Lalu Hughes berkata kalau nonanya ingin meminta bantuan Ryoma setelah ini. Eliaria bertanya dengan malu, apakah Ryoma bisa membantunya bermain sihir untuk meningkatkan skill sihirnya seperti yang dia janjikan dulu? Ryoma merasa bahagia karena Eliaria benar-benar membuat makanan untuknya hanya agar dia mau membantunya bermain dengan sihir. Jadi Ryoma sangat-sangat berterima kasih atas makanan yang luar biasa ini. Ryoma mencicipi makanan itu dan memujinya karena sangat lezat. Namun Hughes berkomentar lagi dan mengatakan kalau daging dan telur sudah pasti enak, terlepas dari siapapun yang memasaknya. Perkataan ini membuat Eliaria dan wanita lainnya kesal karena Hughes sudah merusak momen. Saat itu kepala pelayan yang dipanggil Sebastian menawarkan Ryoma teh dan bertanya apakah ada yang ingin dia pelajari. Ryoma dengan gembira menjawab kalau dia ingin belajar beberapa teknik sihir ofensif. Karena itulah Sebastian mengajak Camille untuk mengajari Ryoma di area pelatihan. Di sana Ryoma bertanya pada Eliaria, apakah dia pandai dalam sihir api dan es? Eliaria mengangguk dan mengatakan iya. Lalu Ryoma berkata kalau dua jenis sihir itu cukup sulit, di mana bermain sihir es adalah dengan membuat patung es dan dengan api maka dia dapat membuat sesuatu seperti kembang api. Lalu Ryoma bertanya apakah Eliaria juga bisa menggunakan sihir air. Eliaria mengangguk lagi dan Ryoma menunjukkan padanya cara bermain dengannya membuat gelembung air dan udara yang tampak indah. Eliaria sangat senang dengan itu dan ia pun mencoba sihir seperti yang ditunjukkan Ryoma. Eliaria berhasil melakukannya tetapi gelembungnya pecah dengan cepat dibandingkan sihir Ryoma. Ryoma menjelaskan kalau dia hanya membayangkan air sebagai cairan lengket slime agar bisa bertahan lebih lama. Eliaria mengikuti sarannya dan mencoba membayangkan slime ketika menggunakan sihir gelembung itu. Ryoma juga menunjukkan pada mereka kalau sihir itu juga bisa dibuat menjadi lebih besar. Lalu Ryoma memukulnya seperti bermain bola voli dan semua orang di sana tampak bersenang-senang dengan permainan baru itu. Selain itu Ryoma juga ingin menunjukkan sesuatu yang baru dengan mengisi gelembung dengan air dan membentuknya menjadi ikan. Eliaria benar-benar kagum dengan ini karena Ryoma seperti memiliki imajinasi tidak terbatas. Dia sangat berterima kasih pada Ryoma karena sudah mengajarinya banyak hal baru yang belum dia ketahui. Selagi Eliaria bermain-main dengan sihir, Camille mengajari Ryoma dengan sihir-sihir ofensif yang dia ketahui. Tetapi Ryoma bisa mempelajarinya dengan sangat mudah dan membuat Camille tidak yakin apakah ada yang bisa diajarkan selanjutnya. Sebastian memutuskan untuk mengajarinya beberapa sihir ruang yang membuat Ryoma sangat bersemangat. Ryoma berterima kasih pada Sebastian karena mau mengajarinya. Sebastian bertanya, apakah Ryoma bisa menggunakan sihir ruang yang lain? Ryoma menjawab kalau dia juga bisa menggunakan sihir teleportasi. Jadi Ryoma menggunakan sihir teleportasinya pada Sebastian untuk dinilai. Sebastian berkata kalau sepertinya Ryoma sudah siap untuk mempelajari teknik sihir spesial seperti Dimension Home dan juga Warp. Sebastian mengajarkan sihir Warp pada Ryoma yang ternyata Ryoma bisa menguasainya hanya dengan sekali percobaan. Selanjutnya Sebastian mengajarkan sihir Dimension Home atau versi yang lebih tinggi dari item box. Sihir itu memungkinkan Ryoma bisa mendapatkan ruang yang lebih besar, ataupun bisa menaruh makhluk hidup di sana. Ryoma mulai berlatih berulang kali meskipun dia sering gagal. Tapi akhirnya Ryoma bisa menguasainya meskipun waktu sudah berlalu sampai sore. Ryoma berterima kasih sekali lagi pada Sebastian yang sudah mengajarinya teknik ini. Sebastian memuji Ryoma dan ia pun mengajak Ryoma untuk kembali sekarang karena hari sudah mulai gelap sekarang. Keesokan harinya mereka pergi ke tambang utara yang terbengkalai untuk mengajari Eliaria skill bertarung dengan monster. Reinhardt mengatakan kalau bangsawan memiliki kewajiban untuk melindungi tanah dan warga mereka. Oleh karena itu mereka harus bisa melawan bandit ataupun monster. Karena itulah Eliaria juga akan segera pergi ke ibu kota kerajaan untuk pergi ke akademi. Lalu mereka akhirnya tiba di tambang utara yang akan diperiksa oleh keluarga Du. Ryoma membuka Dimension Home dan melepaskan semua slime-nya untuk masuk ke dalam tambang. Para pengawal Duke menemani Ryoma dan Eliaria untuk masuk ke tambang. Di sana monster belalang muncul di tambang dan Eliaria akan menangani monster itu. Eliaria mencoba menyerang monster itu tapi meleset sekali. Namun serangan keduanya berhasil mengalahkan monster itu. Selanjutnya giliran Ryoma, tetapi dia akan menghadapi 4 monster. Para pengawal ingin membantu, tetapi Ryoma mengatakan kalau dia akan mengurus mereka semua sendirian. Ryoma menghunus pisaunya dan dengan cepat membantai monster satu persatu sambil menghindari serangan monster lain. Lalu Ryoma meminta para slime-nya untuk memakan bangkai lara monster itu dan di sisi lain Eliaria terkagum-kagum dengan skill yang ditunjukkan Ryoma. Ketika mereka akan kembali,
Eliaria melihat metal slime dan dia berlari untuk menangkapnya dengan menjebaknya di penghalang es. Eliaria berlari ke arah Ryoma untuk memberikan slime itu padanya sebagai hadiah karena telah mengajarinya permainan sihir. Ryoma sangat senang dengan ini karena metal slime adalah jenis slime yang belum dia miliki. Setelahnya mereka kembali dan melaporkan temuan mereka pada Reinhardt. Reinhardt berpikir akan lebih baik untuk memberitahu Guild tentang masalah ini dan membuat misi penumpasan. Di saat yang sama Ryoma penasaran dengan makanan metal slime barunya itu. Dia melihat tanah yang bercampur dengan besi karatan dan mencoba mengumpulkannya menjadi satu. Lalu dia menggunakan sihir alkimia untuk menghasilkan besi batangan. Ayah Reinhardt kagum dengan Ryoma dan dia akan mengenalkan Ryoma pada seseorang setelah ini. Lalu mereka membawa Ryoma pergi ke perusahaan Morgan dan bertemu dengan seseorang bernama Serge. Ryoma menunjukkan bagaimana caranya membuat besi dan membuat Serge kagum dengan itu. Dia sadar kalau Ryoma adalah alkemi sejati dan dia setuju untuk memasarkan semua produk yang diproduksi Ryoma. Namun Ryoma meminta Serge untuk merahasiakan tentang dirinya. Reinhardt juga mengatakan kalau banyak orang akan mengincar Ryoma jika dunia mengetahui ada anak yang menjadi ahli alkimia. Selain itu Reinhardt juga meminta Serge untuk memberikan semua keuntungan pada Ryoma. Ryoma sempat menolak. Namun ayah Reinhardt berkata kalau semua ini adalah ide Ryoma sendiri dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi Ryoma hanya bisa berterima kasih pada mereka karena sudah membantunya mendapatkan uang untuk hidup. Setelah kembali, Ryoma dan para petualang mendapatkan misi dari Worgen untuk penumpasan monster di tambang utara. Misi ini dibuat oleh Reinhardt karena banyaknya monster yang tinggal di tambang utara. Setelah kembali ke rumah, Ryoma bereksperimen dengan metal slime dan dia menemukan kalau slime itu hanya takut dengan cairan asam dari asid slime. Saat itu Mia dan para petualang lain mendatangi Ryoma dan memanggilnya untuk bersiap dalam perburuan monster di tambang utara. Beberapa saat kemudian, Ryoma dan yang lainnya tiba di tambang untuk berburu monster. Worgen menjelaskan tentang para monster yang ada di dalam tambang dan menyuruh mereka untuk berhati-hati dalam misi ini. Para petualang memasuki tambang dan Jeff berbicara dengan Ryoma yang sudah dipromosikan menjadi peringkat F sekarang. Lalu Jeff berkata kalau Ryoma bisa melakukan perburuan dengan baik, maka dia akan naik lagi setelah ini. Saat itu para petualang terbagi menjadi dua tim dan Ryoma ikut tim Jeff. Di sana Mia bertanya tentang berapa banyak slime yang Ryoma miliki sekarang. Ryoma memberitahukan jumlah semua slime miliknya yang totalnya mencapai 4.310 slime beda jenis. Mendengar ini membuat semua orang hanya bisa terkejut dan terdiam saja. Ketika mereka sedang membahas tentang metode penyerangan, tiba-tiba Mia merasakan monster yang datang dan memperingatkan tim untuk bersiap. Pada saat itu 3 monster belalang menyerang mereka, tetapi Ryoma dan yang lainnya dengan cepat melenyapkan mereka semua. Jeff frustrasi karena tugasnya terlalu mudah karena monsternya hanyalah belalang sembah dan tikus kecil. Namun Mia lega dan berpikir kalau mereka akan berada dalam masalah jika sejumlah besar monster kuat menyerang bersamaan. Di tengah pembicaraan itu, Welana mencium bau kelelawar dalam jumlah yang sangat banyak di dalam gua itu. Lalu Ryoma muncul dengan ide untuk menyingkirkan semua kelelawar sekaligus dengan teknik bom suara. Ryoma menggunakan sihir penghalang suara untuk melindungi para petualang lainnya dari efek sihirnya. Lalu dia menggunakan bom suara dengan sedikit berkonsentrasi dan mengarahkannya ke tempat para monster kelelawar. Setelah serangan itu, tim mendekati monster dan melihat semua kelelawar sudah mati hanya dalam beberapa detik saja. Lagi-lagi Ryoma membuat semua orang kagum dengan skillnya. Ryoma kemudian membuat para slime-nya membesar dan mereka akan memakan semua monster sekaligus. Setelah itu mereka terus berburu monster di tambang dan kemudian beristirahat di luar. Namun di luar ada keributan dan semua petualang berkumpul dengan wajah khawatir. Maylin mengatakan jika situasinya mendesak dan berbahaya saat ini. Worgen menjelaskan kalau ada tim yang menghadapi sekelompok goblin di tambang dan di sana mungkin ada desa goblin besar dengan lebih dari 500 monster di dalamnya. Para petualang terkejut dan Ryoma mengatakan jika mereka harus melenyapkan semua monster sebelum masalah menjadi lebih besar. Worgen memerintahkan mereka untuk segera memulai operasi pembersihan goblin. Mereka mengetahui bahwa desa goblin berada jauh di dalam tambang dan langkah pertama adalah menyebarkan petualangan ke seluruh tambang untuk mencegah goblin melarikan diri. Sekarang operasi dimulai. Mia dan Cilia memasuki tambang untuk memancing para goblin. Lalu mereka dengan cepat melarikan diri ke tempat Ryoma. Saat itu Ryoma memasang jebakan yang menyebabkan semua goblin jatuh ke dalam asam para slime-nya. Sementara dia dan para petualang lain akan menghabisi goblin yang berhasil naik ke atas dengan panah mereka. Saat ini para petualang bekerja sama untuk mengalahkan goblin dan mereka merasa ada lebih dari 1000 goblin di dalam tambang ini.
Selain itu, para petualang menghadapi masalah karena kehabisan panah dan masih banyak monster yang belum ditumpas. Ryoma memutuskan untuk menangani semua goblin dengan para slime-nya, untuk memberi celah pada para petualang lain. Jeff meminta semua petualang untuk menutup telinga mereka karena tahu sihir bom suara milik Ryoma. Ryoma menggunakan bom suara untuk melumpuhkan para goblin, dan seketika para petualang langsung maju untuk menghabisi semua goblin yang tersisa. Tampaknya jumlah goblin yang mereka kalahkan berjumlah 2000 monster. Setelah berpikir mereka telah menang, pemimpin goblin tiba-tiba muncul dengan sekelompok goblin yang berevolusi. Ryoma cepat bertindak dengan mengirim para slime-nya untuk menyerang para goblin dan menyelesaikan misi ini. Setelah itu Ryoma mengumpulkan teman-temannya dan dia meminta para cleaner slime untuk membersihkan mereka sebelum mereka meninggalkan tambang. Teman-teman Ryoma tidak percaya para slime menyingkirkan kotoran goblin yang mereka pikir tidak bisa dihilangkan. Saat itu Mia mengatakan kalau Ryoma bisa menjadi juragan kaya jika mendirikan laundry. Lalu mereka kembali keluar tambang dan Ryoma melihat Leipin yang terkesima dengan kemampuan heal slime yang menyembuhkan orang terluka. Ryoma juga terkejut setelah tahu kalau para slime-nya sudah bisa menggunakan penyembuhan tingkat tinggi sekarang. Leipin juga berpikir kalau ini semua terjadi karena mereka sudah sering menyembuhkan orang terluka. Saat Ryoma menjemput para slime-nya, para petualang yang diselamatkan heal slime berterima kasih pada Ryoma karena sudah menyelamatkan hidup mereka. Mereka juga tahu kalau perburuan ini mungkin tidak akan berhasil jika Ryoma tidak ada di sana. Teman-teman Ryoma melihat Ryoma dari kejauhan dan berpikir kalau dia sudah menjadi petualang yang bisa diandalkan. Sekarang Worgan mengumumkan kalau misi penumpasan goblin sudah selesai dan dia menjanjikan hadiah yang besar untuk mereka semua. Malam itu Ryoma kembali bersama teman-temannya ke kota dengan naik kereta kuda. Mereka mengajukan banyak pertanyaan pada Ryoma tentang makanan para slime-nya. Ryoma mengatakan tentang hal itu dan juga memberitahu tentang heal slime yang sangat lemah hingga tingkat bertahan hidup mereka sangat kecil. Kemudian Ryoma mendekati Jeff dan berkata, "Aku akan menggantikannya mengendarai kereta." Namun Jeff meminta Ryoma beristirahat saja dan tidak perlu khawatir padanya. Jeff yakin kalau semua orang lelah karena perburuan ini dan seharusnya mereka bersiap lebih dulu jika harus berhadapan dengan desa goblin. Saat itu Ryoma berpikir betapa bahagianya dia karena telah datang ke dunia ini di mana semua orang begitu baik padanya. Beberapa saat kemudian, Ryoma sampai di rumah dan ingin membicarakan sesuatu dengan keluarga Duke. Ryoma menceritakan semua yang terjadi dalam petualangannya dan keluarga itu berterima kasih atas kerja keras Ryoma melindungi kota ini. Ryoma mengatakan kalau dia akhirnya menemukan apa yang ingin dia lakukan. Karena itulah dia berencana untuk menjadi mandiri dan bergantung pada dirinya sendiri mulai sekarang. Perkataan Ryoma ini mengejutkan semua orang di keluarga itu. Ryoma berpikir kalau dia terlalu bergantung pada keluarga ini dan dia merasa hal itu tidak baik baginya. Ryoma sangat menghargai mereka yang mengizinkannya untuk bergabung dalam perjalanan mereka sampai ke kota ini. Sekarang dia telah menjadi petualang yang kompeten berkat mereka. Namun dia ingin mundur selangkah dan memulai hidup mandiri. Sepertinya di balik pintu, para pengawal dan para pelayan sedang mendengarkan pembicaraan Ryoma ini. Elise bertanya pada Ryoma, apakah dia berencana untuk pergi selamanya? Ryoma meyakinkan mereka bahwa dia sangat mencintai keluarga ini dan dia hanya ingin melatih dirinya sendiri dengan benar. Eliaria bertanya, kenapa ibunya tidak berusaha menghentikan Ryoma untuk pergi? Elise berkata kalau Ryoma sama seperti Eliaria yang akan pergi ke Akademi Ibu Kota untuk mendapatkan pengalaman. Tetapi sebenarnya Elise menyadari kalau Ryoma masih anak-anak yang pantas dimanja. Namun Reinhardt mengatakan kalau mereka memang sudah membahas masalah ini sebelumnya. Ternyata mereka memang sudah memprediksi kalau Ryoma akan mengatakan perpisahan cepat atau lambat. Tetapi meskipun begitu, Ryoma menyatakan itu lebih cepat dari perkiraan mereka. Ayah Reinhardt tidak akan menghentikan Ryoma, tetapi dia menyarankan Ryoma untuk tidak terlalu memaksakan dirinya. Mereka juga memberikan beberapa syarat pada Ryoma, seperti dia sering mengirim surat, berkunjung ke rumah mereka dan Ryoma diminta jangan sungkan jika dia butuh bantuan mereka. Eliaria menghormati keputusan Ryoma dan ia juga menambahkan satu syarat lagi. Dia berkata kalau Ryoma harus menemuinya lagi dalam 3 tahun ketika dia liburan. Selain itu dia akan lulus dalam 6 tahun ke depan. Ryoma menyetujui permintaan Eliaria dan membuat keluarga itu bahagia. Elise juga menambahkan satu syarat lagi, di mana Ryoma harus tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Ryoma merasa ini akan merepotkan mereka, namun Elise terus mendesaknya yang membuat Ryoma akhirnya setuju untuk tinggal bersama mereka. Lalu keluarga ini memberitahu Ryoma kalau mereka akan tinggal di kota ini sampai Grill Frog muncul. Grill Frog bisa dijadikan zirah ataupun obat jika diproses dengan baik.
Tapi ayah Reinhardt berkata kalau tujuan utamanya adalah lemur bird yang berkumpul pada saat yang sama dengan kemunculan Grill Frog. Eliaria menunjukkan foto burung itu pada Ryoma yang membuatnya terkesan dengan keindahan burung-burung itu. Elise mengatakan kalau suara mereka juga sangat indah. Namun mereka sulit dicari karena mereka terbang dengan sangat cepat. Ryoma penasaran untuk melihat pemandangan yang indah itu. Jadi keluarga ini bersikeras untuk meminta Ryoma bergabung dengan mereka saat waktunya tiba. Ryoma dengan senang hati setuju untuk pergi bersama mereka nantinya. Saat itu Reinhardt penasaran dengan detail maksud Ryoma yang ingin hidup sendiri mulai sekarang. Ryoma mengatakan kalau dia ingin hidup sebagai petualang, membangun hubungan dengan orang-orang, lalu dia akan memulai bisnisnya sendiri. Ryoma berpikir untuk membuat laundry dengan menggunakan cleaner slime miliknya. Saat itu para pengawal dan pelayan Duke masuk dan mengatakan kalau ide Ryoma itu pasti akan sukses besar. Ayah Reinhardt memarahi mereka karena menyela. Namun Hughes malas enaknya menyahkan Camille. Saat itu dua pelayan mengatakan kalau para petualang sering membuang peralatan mereka ketika menjadi kotor oleh monster. Jadi Ryoma bisa menghasilkan banyak uang jika dia bisa membersihkannya. Mendengar ini ayah Reinhardt ingin mendiskusikan ide itu dengan Sir J sekali lagi. Sebelum itu Reinhardt meminta tolong pada Ryoma agar dia sesekali melihat tambang untuk mencegah monster menetap di sana. Ryoma setuju dengan permintaan itu mengingat betapa beruntungnya dia mendapat bantuan dari keluarga ini. Ryoma tidak lupa berterima kasih pada mereka karena sudah membantunya sekali lagi. Keesokan harinya Ryoma pergi bersama Lia untuk mendiskusikan proyeknya dengan Sir J. Sir J terkesan dengan ide Ryoma dan terkagum-kagum dengan kemampuan cleaner slime di depannya. Sir J berpikir kalau ide Ryoma sangat luar biasa dan dia bisa melihat keberhasilan proyek ini. Dia menyarankan Ryoma untuk mendaftar ke guild pedagang yang akan cocok untuknya. Dia bahkan mau membantu Ryoma untuk mendaftar segera jika dia mau. Lalu mereka pun berangkat dengan naik kereta. Ryoma merasa tidak enak karena merepotkan Sir J terus-menerus. Namun Sir J sendiri tidak merasa begitu karena dia tulus untuk membantu Ryoma. Eliaria juga bertepuk tangan karena yakin jika Ryoma benar-benar akan menjadi sukses dengan ide ini. Setelah sampai di guild pedagang, Ryoma memperkenalkan dirinya pada master guild yang bernama Gliciela. Gliciela mendengar kalau Ryoma akan mendirikan laundry. Jadi apakah dia datang ke sini untuk menghindari masalah di masa depan jika laundry ini sukses? Ryoma menunjukkan cleaner slime miliknya dan Gliciela tampaknya menyukai pemikiran Ryoma ini. Dia setuju dan akan mendaftarkan Ryoma di guild pedagang. Sir J meminta tolong Gliciela untuk menunjukkan tempat yang cocok untuk bisnis Ryoma ini. Lalu Gliciela mengeluarkan peta kota dan menunjukkan lokasi yang cocok untuk membangun bisnis laundry. Lalu Ryoma datang ke sana dan melihat bangunan hancur yang dulunya digunakan untuk restoran. Ryoma melihat di peta kota dan melihat lokasi ini yang berada di area perumahan dan dekat dengan guild petualang. Jadi Ryoma memutuskan untuk membeli tempat itu dan Sir J bersedia membantu Ryoma mengurus pembelian tanah ini. Selain itu dia akan meminjamkan beberapa staf profesionalnya untuk membantu memulai proyek laundry. Setelah itu Ryoma mulai membersihkan rerumputan dengan scavenger slime miliknya. Lalu dia juga meminta para asid slime untuk melarutkan bangunan dengan asam mereka. Ryoma membuat desain bangunan dan mulai membuat batu bata dengan sihirnya. Dia menggunakan cairan lengket slime untuk membuat rumah yang sangat indah hanya dalam beberapa jam saja. Setelahnya dia mendapatkan bantuan teman-temannya untuk memasang keramik lantai. Ryoma merasa kalau dirinya merepotkan orang lain lagi. Namun mereka berkata pada Ryoma kalau mereka ini sudah seperti teman dan tidak ada kata merepotkan. Lalu teman-teman petualang Ryoma juga membantu untuk mengecat dinding dengan warna putih. Ryoma sengaja memilih warna itu agar terkesan bersih dan rapi. Ryoma memberi nama laundrynya dengan nama Laundry Bamboo Forest, yang merupakan arti nama keluarganya. Saat itu Eliaria juga menyarankan Ryoma untuk menambahkan pemandangan alam seperti bunga di sekitar toko agar terlihat hidup. Ryoma setuju dengan ide itu dan dia dibantu Hughes untuk menanam benih bunga di halaman laundry. Saat sedang menanam, Eliaria bertanya pada Ryoma tentang apa pekerjaan yang dilakukan Ryoma sebelumnya. Ryoma tidak bisa mengatakan kalau dulu dia adalah seorang programmer. Jadi dia hanya mengatakan kalau dulu dia juga pernah membuat boneka. Sepertinya Lia sangat terkesan mendengar ini dan ingin melihat boneka buatan Ryoma juga. Malam itu Ryoma berpikir untuk mengadakan pembukaan besar untuk toko barunya. Jadi pada esok harinya dia memberitahu keluarga Duke tentang hal ini dan dia berharap semua orang akan datang. Ryoma juga mengundang Worgan dan juga teman-teman petualangnya.
Para petualang bersemangat untuk datang ke pesta itu dan menantikan apa yang akan dilakukan Ryoma nanti. Lalu Ryoma juga pergi ke guild pedagang dan mengundang Glyciela untuk datang juga. Lalu kita melihat Serge sedang dalam perjalanan bersama para asisten kembar yang akan membantu Ryoma. Mereka sampai di toko dan mereka kagum dengan semua yang ada di dalamnya karena sangat bersih dan rapi. Saat ini Ryoma dan dua pelayan Duke sedang menyiapkan makanan untuk pesta dan Eliaria juga membantu mereka. Ryoma tidak lupa berterima kasih pada mereka karena sudah mau membantunya menyiapkan pesta. Serge dan si kembar memasuki toko. Si kembar mengira jika Ryoma adalah anggota keluarga Duke. Tetapi sebelum Serge meluruskan itu, Ryoma datang dan menyambut mereka bertiga. Di sana Serge memperkenalkan si kembar itu yang bernama Carla dan juga Callum. Serge berkata, meskipun mereka masih muda, mereka mengelola salah satu cabang terbaiknya dan mereka punya posisi tinggi di sana. Ryoma kemudian membawa mereka masuk untuk menjelaskan bagaimana laundry-nya itu beroperasi. Dia menunjukkan pada mereka tas khusus dan menjelaskan bahwa pelanggan perlu membeli tas-tas ini terlebih dahulu untuk memasukkan pakaian kotor mereka. Tas-tas ini tersedia dalam berbagai ukuran dan dapat digunakan kembali sebanyak yang mereka inginkan. Dia memberitahu mereka tentang harga tas yang bervariasi sesuai dengan ukurannya. Setelah itu mereka akan menerima uang dari pelanggan dan memberi plakat yang mereka perlukan untuk mengambil pakaian bersih mereka nanti. Dia meminta mereka meletakkan pakaian kotor di sebuah ruangan tempat cleaner slime akan bekerja. Sepertinya mereka sudah mendengar tentang slime ini dari Serge sebelumnya, namun mereka masih belum tahu pastinya. Jadi Ryoma membawa mereka untuk melihat proses pembersihan secara langsung di mana cleaner slime akan membersihkan pakaian. Sementara metal slime akan menyetrikanya dan asid slime akan melipat pakaian itu dan meletakkannya di rak baju bersih. Kedua bersaudara itu cukup terkesan dengan apa yang mereka lihat. Saat itu Ryoma bertanya, apakah mereka memiliki pertanyaan? Mereka mengatakan tidak secara bersamaan. Jawaban itu membuat Ryoma bertanya-tanya, apakah mereka tidak puas karena menangani tugas penerimaan seperti ini? Setelah itu Ryoma menunjukkan pada mereka sisa detail laundry termasuk asrama untuk tempat tinggal mereka. Saat itu semua teman Ryoma tiba dan Ryoma meminta Carla dan Callum untuk membantu pesta pembukaan toko. Ketika pesta dimulai, semua orang sangat senang dengan makanan yang dihidangkan Ryoma karena sangat lezat. Saat itu Ryoma memberikan pidato untuk berterima kasih pada semua orang karena sudah mendukungnya selama ini. Semua orang bertepuk tangan dan turut bahagia untuknya. Lalu mereka menikmati makanan dan saling ngobrol di sana. Tampaknya Worgan dan Glyciela saling kenal cukup dekat sampai saling menghina satu sama lain. Worgan penasaran apakah bisnis Ryoma akan berjalan lancar. Namun Glyciela percaya kalau anak itu akan sukses. Di sana Ryoma mendatangi Reinhardt untuk berterima kasih karena sudah datang. Di saat yang sama, Carla dan Callum mulai memperhatikan sekeliling karena sebelumnya mereka juga masih ragu untuk bergabung. Mereka melihat orang-orang begitu percaya pada Ryoma dan bahkan tidak meragukan makanan yang dia siapkan. Akhirnya setelah pesta berakhir dengan baik dan Ryoma mengucapkan selamat tinggal pada para tamunya, saat itu Carla dan Callum berbicara serius dengan Ryoma. Mereka mengatakan kalau sebelumnya mereka memang masih ragu tapi setelah melihat kepribadian Ryoma yang hangat, mereka memutuskan untuk bekerja di tempat ini dengan bersungguh-sungguh. Keesokan paginya Ryoma sangat cemas karena mungkin tidak akan ada banyak pelanggan pada hari pertama. Carla dan Callum menyapa Ryoma dan semua orang mulai bekerja di laundry untuk persiapan. Kemudian Ryoma pergi ke guild petualang untuk memberitahu mereka jika laundrynya sudah resmi dibuka sekarang. Setelah Ryoma memasuki guild, tampaknya semua orang tahu tentang laundry Ryoma ini. Ryoma bingung. Bagaimana mereka mengetahui itu? Ternyata Mia dan Welana datang lebih awal untuk memasang poster promosi laundry Ryoma di mana-mana. Setelah itu Ryoma mengambil misi untuk mengumpulkan herbal dan menyerahkannya ke Maylin untuk didaftarkan. Maylin bertanya, apakah dia yakin ingin terus bekerja sebagai petualang setelah dia membuka bisnis? Ryoma sendiri masih bingung dan akan melihat bagaimana kelanjutannya. Ryoma kemudian menuju ke tambang yang ditinggalkan seperti yang diinstruksikan Reinhardt sebelumnya. Dia mulai memeriksa dan mengevaluasi monster apapun yang dia temui di sana. Setelah itu dia memeriksa para slime yang juga sudah selesai mengumpulkan herbal. Jadi Ryoma kembali ke guild dan menyerahkan herbal pada Maylin untuk hadiah misinya. Ryoma kembali ke toko, tetapi yang mengejutkan, ternyata toko itu penuh dengan pelanggan. Ryoma bergegas masuk untuk membantu Carla dan Callum. Di sana Ryoma menginstruksikan mereka untuk melayani pelanggan sementara dia akan mengangkut pakaian pelanggan sendirian. Semua orang bekerja dengan cepat yang membuat para pelanggan senang dengan pelayanan mereka.
Sorenya mereka menutup toko dan Ryoma berterima kasih pada si kembar atas kerja keras mereka. Ryoma khawatir setelah ingat jika Carla dan Calum belum beristirahat sejak pagi. Dia panik karena mungkin mereka akan menderita kelelahan kerja seperti yang terjadi padanya di kehidupan sebelumnya. Ryoma mengatakan pada mereka kalau dia akan mempekerjakan staf baru untuk meringankan beban kerja di laundry ini. Carla mengatakan jika itu akan sangat bagus karena keuntungan masa depan laundry akan membawa lebih banyak pekerjaan nantinya. Carla mengatakan kalau Guild Pedagang bisa mencarikan staf baru untuk Ryoma. Ryoma berterima kasih pada mereka dan bergegas pergi ke Guild Pedagang. Sesampainya di sana Glyciela bertanya tentang bagaimana pekerjaan Ryoma hari ini. Ryoma mengatakan jika hari ini berjalan dengan sangat baik dan bahkan mereka dibanjiri dengan pekerjaan. Glyciela sadar kalau sepertinya Ryoma di sini untuk mempekerjakan staf baru. Dia tahu semua ini karena bertahun-tahun pengalamannya. Glyciela meyakinkan Ryoma untuk tidak khawatir dan dia akan mengumpulkan beberapa orang yang cocok untuknya. Ryoma berterima kasih padanya dan kembali pulang dan bertemu keluarga Duke. Ryoma memberitahu kesuksesan hari ini yang membuat keluarga itu sangat senang. Ryoma mengatakan kalau dia ingin memastikan kepuasan pelanggan sehingga mereka akan kembali lagi dan lagi. Lia berpikir kalau Ryoma pasti bisa melakukannya dengan baik. Saat itu Reinhard juga meminta Ryoma untuk mengunjungi penjaga kota karena tempat itu penuh dengan laki-laki yang akan membutuhkan jasa laundry. Dengan begitu Ryoma akan memiliki penghasilan tetap. Ryoma mengerti dan berterima kasih padanya atas sarannya dan ia pun pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Saat itu Eliaria memanggilnya dan mengucapkan selamat malam yang membuatnya pergi tidur dengan perasaan senang. Hari-hari berikutnya pelanggan terus memenuhi toko dan mereka benar-benar puas dan sangat senang dengan kebersihan barang-barang mereka. Kemudian Ryoma pergi ke Guild Pedagang untuk bertemu dengan Glyciela. Sepertinya Glyciela sudah mengumpulkan kandidat yang cocok untuk Ryoma dan dia pasti akan menemukan seseorang yang bisa diandalkan. Ryoma kemudian bertemu dengan karyawan yang dikumpulkan Glyciela dan mereka bingung tentang siapa anak yang dibawa Glyciela ini. Saat itu Ryoma menyambut mereka semua dan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik Bamboo Forest. Ryoma tetap menjelaskan semua tentang toko meskipun banyak orang-orang yang memilih pergi karena kurang cocok dengan Ryoma. Di sana masih tersisa 2 orang dan Ryoma bertanya, "Apakah kalian mau bekerja denganku?" Mereka berdua mengangguk dan pria yang lebih tua memperkenalkan dirinya sebagai Faye dan putrinya bernama Ling. Faye berkata kalau mereka bersedia bekerja untuk Ryoma, namun apakah Ryoma mau menerimaku yang sedang patah kaki? Ryoma berpikir kalau heels lainnya pasti bisa menyembuhkan luka seperti itu. Ryoma bertanya tentang tuntutan gaji atau apapun pada mereka. Namun mereka tidak terlalu mempermasalahkan itu karena mereka sudah mendapatkan asrama dari Ryoma. Setelah diskusi selesai, Ryoma bertanya tentang senjata yang mereka berdua bawa. Faye dan Ling terkejut dengan itu dan bertanya-tanya tentang siapa Ryoma ini. Faye berkata kalau mereka ini adalah mantan asasin. Namun mereka sudah pensiun sejak tuan mereka kalah dalam perang. Sepertinya Glyciela sudah mengetahui masalah ini dari awal dan dia hanya ingin mengetes kemampuan pengamatan Ryoma saja. Ryoma bertanya tentang kapan mereka akan siap bekerja di tempatnya. Faye dan Ling kaget karena mereka berdua sudah bersiap untuk melarikan diri setelah identitas mereka diketahui. Ryoma tidak peduli dengan masa lalu mereka dan berharap agar mereka bisa menjadi pengawal di laundrynya jika ada ancaman. Lalu Ryoma berjabat tangan dengan mereka untuk memulai kerja sama sebagai rekan kerja. Setelah itu Ryoma membawa mereka ke laundrynya dan mereka berpikir kalau tempat itu sangat indah. Mereka bahkan tidak percaya kalau laundry ini baru buka kemarin dan sudah seramai ini. Lalu Faye dan Ling memasuki toko, dan Ryoma memberitahu Carla dan Calum kalau dia sudah membawa staf baru dan ia pun memperkenalkan Faye dan Ling pada si kembar. Saat itu Faye akan membantu Carla dan Calum untuk melayani pelanggan sementara Ling akan membantu membawa pakaian mereka ke belakang. Di sana Ling terkesan dengan para slime yang benar-benar bekerja, jadi dia berkenalan dengan para slime itu untuk akrab dengan mereka. Akhirnya pekerjaan hari ini cukup lancar dan semua sudah selesai di penghujung hari. Ryoma mengucapkan terima kasih pada semua orang atas kerja keras mereka dan meminta Carla dan Calum untuk menghitung keuntungan hari ini. Dia memanggil Faye dan Ling ke ruangannya untuk menyembuhkan kaki Faye yang patah. Hanya dalam beberapa detik saja, Faye bisa sembuh sepenuhnya. Dia sangat senang dan berterima kasih pada Ryoma atas bantuannya ini. Setelah itu Ryoma menunjukkan kamar yang akan mereka tinggali mulai sekarang. Mereka sangat senang karena tempat itu cukup nyaman dan indah. Ketika mereka kembali ke toko,
Carla menyerahkan laporan keuangan harian pada Ryoma yang naik 1,5 kali lipat lebih tinggi dari kemarin. Carla berkata jika berita tentang laundry ini sudah menyebar luas dan akan lebih besar lagi keuntungannya. Meskipun penambangan telah menurun baru-baru ini, tetapi masih banyak penambang dan pekerja pabrik baja yang membutuhkan jasa mereka. Selain itu mungkin akan ada permintaan dari kota lain dan Ryoma memperluas toko dan membuka cabang baru. Ryoma merasa kalau itu masih terlalu dini membicarakannya. Saat itu Ryoma menyembunyikan identitas Fe dan Ling dan memberitahu si kembar kalau Fe dan Ling memiliki latar belakang tentara, sehingga mereka juga akan bertanggung jawab untuk menjaga tempat itu. Jadi Ryoma juga akan menambahkan gaji untuk mereka juga. Fe dan Ling sangat senang mendengar perkataan Ryoma itu. Hari berikutnya Ryoma bertemu dengan Eliaria yang sepertinya sibuk berlatih sihir untuk memenuhi kewajiban bangsawan. Eliaria sedih karena dia tidak bisa membantu Ryoma lagi. Namun Ryoma mengatakan kalau dia sudah memiliki staf baru yang bisa membantu laundrynya. Lalu Ryoma pergi ke toko dan seperti biasa, di sana dipenuhi pelanggan sejak awal hari. Semua orang bekerja keras dan sebagai hadiah atas usaha mereka, Ryoma memutuskan untuk membuatkan mereka makanan lezat. Tampaknya mereka sangat senang dengan masakan buatan Ryoma yang lezat dan hari ketiga laundry berakhir dengan damai. Lalu Ryoma meninjau penjualan hari ketiga dan melihat kalau pelanggan yang datang lebih banyak dari kemarin. Sepertinya bisnis ini akan tumbuh jauh lebih besar di masa depan dan Ryoma berpikir untuk mempekerjakan karyawan baru lagi. Carla dan Kalum mengatakan kalau itu adalah keputusan yang bijaksana mengingat mereka selalu kerepotan melayani pelanggan. Selain itu Ryoma juga ingin mempekerjakan seorang juru masak agar yang lain tidak kerepotan. Ryoma berpikir kalau semua orang sibuk dengan pekerjaan dan akan lebih baik ada karyawan yang mengurus masalah itu. Karena mereka perlu makan dengan baik agar bisa bekerja dengan baik pula. Saat ini Ryoma pergi ke tempat Gliciela untuk mendapatkan karyawan baru. Saat itu Gliciela bertanya tentang berapa banyak karyawan yang Ryoma butuhkan. Ryoma menjelaskan kalau dia butuh 3 karyawan dan 1 koki. Pada hari ketiga, Gliciela membawakannya 3 karyawan yang bernama Vina, Maria dan juga Jin. Semua orang senang dengan proposal kerja dan ketiganya kagum pada betapa mudanya Ryoma sebagai pemilik laundry. Lalu di sana juga ada seorang koki bernama Salma yang dulunya bekerja di restoran. Ryoma menyambut mereka untuk datang ke laundrynya untuk mulai bekerja sekarang. Gliciela memberitahu Ryoma jika semuanya terus berjalan dengan baik. Apa pendapatmu tentang membuka cabang di kota lain? Ryoma berkata masih terlalu dini untuk itu tetapi dia tetap mencoba memikirkannya jika memang memungkinkan. Seminggu berlalu dengan damai. Semua karyawan, pelanggan dan semua orang sangat senang karena semuanya berjalan dengan baik. Keluarga Duke mengunjungi laundry dan mengamati Ryoma dari kejauhan dan mereka merasa sangat bangga padanya. Ryoma melihat mereka dan menyambut mereka dengan hangat. Setelah itu Ryoma pergi ke tempat Serge untuk berterima kasih karena sudah memberikan 2 asistennya yang sangat cakap. Serge juga ikut senang jika memang bisnis Ryoma meningkat pesat. Namun Serge mengatakan pada Ryoma kalau alasan dia memanggilnya adalah untuk memberitahu tentang adanya peluang bisnis baru. Dia menjelaskan tentang grill frog yang akan muncul sebentar lagi dan Ryoma diminta untuk memasok kain anti air di tokonya. Dia mengatakan kalau mereka menggunakan kulit katak untuk membuat baju besi dan obat-obatan dari organ dalamnya. Ini menarik banyak petualang ke danau selama musim ini, yang berarti pakaian dan sepatu bot tahan air akan sangat diminati. Ryoma setuju dengan ide itu dan ia pun mulai memproduksi barang-barang ini segera. Saat ada di rumah, Ryoma memberi makan bubuk besi pada slime-nya dan di sana Eliaria bertanya kenapa Ryoma melakukan itu. Ryoma mengatakan kalau dia sedang bereksperimen dengan harapan mengubah slime-nya menjadi metal slime. Lalu Eliaria berbicara tentang Ryoma yang akan pergi ke tambang untuk membuat kain anti air. Ryoma mengatakan kalau tempat itu sangat sepi dan tidak mungkin akan ada gangguan. Jadi Eliaria berpikir untuk ikut ke sana bersamanya karena dia akan berlatih memainkan biolanya. Sesampainya di sana Eliaria merasa kalau dia juga bisa berlatih di sana dengan bebas. Ryoma terkejut mengetahui tentang bakat Eliaria ini dan bertanya mengapa dia mulai memainkan biola. Eliaria menjelaskan kalau musik adalah kunci untuk menjinakkan burung limur yang ada di danau. Eliaria memberitahu lebih banyak di mana burung-burung itu berkomunikasi melalui musik dan jika mereka menyukai musik yang dimainkan, maka mereka akan menyetujui kontrak penjinakan. Selagi Eliaria berlatih, dia meminta Ryoma untuk melanjutkan pekerjaannya membuat kain anti air. Ryoma dan para slime menikmati musik yang dimainkan Eliaria dan ia pun memulai membuat kain anti air dengan cepat. Akhirnya Ryoma selesai membuat kain anti air.
Sepertinya kain masih butuh waktu untuk kering. Jadi dia membuat Eliaria senang dengan membuat patung batu untuknya yang sangat detail dan indah. Eliaria sangat senang dengan boneka dari Ryoma ini dan akan menjaganya dengan baik. Sorenya Ryoma juga membuat patung-patung anggota keluarga lainnya dan semua keluarga itu menyukai figur-figur kecil buatan Ryoma yang sangat indah. Elise berterima kasih pada Ryoma yang lagi-lagi menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Di sana Reinhardt juga menyarankan Eliaria untuk membawa patung-patung itu ke akademi agar tidak terlalu kesepian. Saat itu Eliaria meminta Ryoma membuat patungnya sendiri dan dia akan membawanya ke akademi. Perkataan itu membuat Ryoma malu dan wajahnya memerah. Keesokan harinya Ryoma memeriksa toko dan melihat semuanya berjalan lancar seperti biasa. Lalu dia kembali ke gua untuk membuat lebih banyak kain. Sambil menunggu kain selesai, dia berlatih dalam pertempuran dengan para slime-nya seperti yang biasa dia lakukan. Ryoma juga berlatih bertarung dengan King Scavenger Slime agar bisa memperkuat dirinya. Setelah pelatihan, Ryoma melihat slime yang memakan bubuk besi telah berubah menjadi metal slime. Ryoma senang melihat idenya berhasil tetapi sepertinya ada perbedaan dengan metal slime yang dulu. Ryoma mengevaluasinya dan menemukan kalau ini adalah iron slime karena hanya memakan besi. Sementara metal slime bisa berevolusi karena memakan segala jenis besi dalam tambang. Sekarang Ryoma sangat semangat karena dia tahu cara mereka berevolusi. Sorenya Ryoma kembali ke toko dan dia disambut oleh Vina. Ryoma kemudian melihat bahwa cleaner slime jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Ryoma mengatakan pada Vina kalau mulai sekarang pembersihan akan lebih efektif. Ryoma keluar dan menemukan pada karyawan sedang berkumpul di sekitar laporan penjualan. Carla mengatakan pada Ryoma kalau mereka mendapat keuntungan 3 kali lipat kemarin. Ryoma bingung dengan kesuksesan yang tiba-tiba dan dia berterima kasih pada para karyawan yang menghubungkan kesuksesan itu dengan kerja keras mereka. Kalu mengatakan jika itu adalah tugas mereka sebagai karyawan. Saat itu Ryoma tiba-tiba menyadari kalau dia lupa memberi mereka liburan. Jadi dia merasa bersalah melupakan itu. Lalu Ryoma meminta maaf karena melupakan liburan mereka. Para karyawan bingung dan bertanya tentang liburan. Ryoma menyarankan untuk menutup toko 1 hari seminggu atau liburan bergiliran. Hal ini mengejutkan semua orang dan mereka sangat bergembira mendengar ini. Ryoma bingung dengan reaksi itu dan Carla menjelaskan bahwa liburan tidak umum di antara para pemberi kerja. Dia memberitahu Ryoma bahwa pekerja biasanya mendapatkan upah rendah jika mereka melewatkan 1 hari saja. Ryoma meyakinkan mereka bahwa ini tidak akan terjadi di tempatnya. Dia ingin semua orang merasa nyaman dan bekerja dengan cinta agar semua orang bahagia. Saat itu Salma mengatakan kalau makanan sudah siap dan semua orang pergi makan dengan senyuman. Setelahnya Ryoma mengunjungi Guild Petualang dan bertemu Maylin yang menanyakan tentang laundry Ryoma yang sangat sukses. Ryoma tersenyum dan mengatakan kalau karyawannya dapat mengelola laundry tanpa ada dirinya sekalipun. Jadi dia mencari misi yang cocok untuknya. Maylin mengatakan kalau dia tidak punya misi yang cocok untuk Ryoma saat ini. Namun dia punya informasi yang membuat Ryoma akan tertarik. Dia berkata kalau ada parti petualang yang bernama Peer of Sikum telah menangkap slime langka. Hal itu yang membuat Ryoma bersemangat. Maylin memberitahu kalau mereka tidak bisa menjual di guild penjinak karena slime dianggap tidak berguna. Maylin melihat Ryoma begitu bersemangat dan ia pun memberitahu lokasi party ini pada Ryoma. Ryoma langsung pergi ke tempat itu dan tampaknya di sana sangat suram. Lalu dia masuk dan mendekati sekelompok petualang yang sedang mabuk. Ryoma mau memperkenalkan dirinya tetapi salah satu dari mereka dengan kasar menghinanya. Pemimpin party itu meminta maaf atas perilaku temannya dan Ryoma tidak mempermasalahkan itu. Ryoma sudah mengetahui situasi mereka yang gagal menjual slime pada guild penjinak. Petualang yang kasar itu dengan marah mencengkeram pakaian Ryoma dan menuduhnya mengejek mereka. Namun tiba-tiba dia menangis dan teman-temannya membawanya keluar dari sana. Pemimpin party bernama Shin memperkenalkan dirinya dan teman di sampingnya yang bernama Kei. Shin bertanya maksud Ryoma mendatangi mereka. Ryoma mengatakan kalau dia sedang mengumpulkan banyak slime, dan jika itu adalah jenis langka dia akan membelinya. Shin senang dan mengatakan kalau itu akan sangat bagus jika Ryoma mau membelinya. Ryoma menanyakan harganya tetapi Shin menyuruhnya untuk menentukan sendiri karena serikat penjinak mengatakan slime itu tidak bernilai. Ryoma meminta untuk melihat slime itu dulu dan akan membelinya jika itu adalah jenis yang tidak dia miliki. Kei membawa slime itu dan Ryoma membuka wadahnya dan melihat slime cair dengan warna darah. Setelah situasi canggung, akhirnya Ryoma setuju untuk membelinya. Dia memberi mereka 2 koin emas yang mengejutkan mereka berdua. Kei bertanya apakah Ryoma yakin memberikan 2 koin emas. Ryoma malah bersyukur karena memperoleh jenis slime baru.
Ryoma mendengar kalau teman mereka menjadi kasar karena mereka tidak punya uang. Jadi Ryoma memberitahu tentang musim Grill Frog yang akan datang sebentar lagi. Mereka ingin membalas bantuan Ryoma ini dan Ryoma hanya menyarankan mereka untuk setidaknya mengunjungi laundry-nya jika mereka senggang. Setelah itu Ryoma pergi ke tambang terbengkalai untuk melepaskan dan mempelajari slime barunya. Dia melakukan kontrak penjinakan dan mulai mengevaluasi slime itu yang namanya adalah Bloody Slime. Slime itu punya kemampuan untuk menyerap darah dan sepertinya sangat berguna dalam pertempuran nanti. Lalu Ryoma duduk bersama Eliaria yang mengatakan kalau keluarganya akan mengajarinya sihir penjinakan besok. Dia bertanya apakah Ryoma ingin belajar dengannya juga. Ryoma dengan bersemangat setuju karena dia ingin melihat bagaimana keluarga penjinak menjinakkan monster. Keesokan harinya seluruh keluarga Duke pergi ke tempat yang cocok untuk berlatih. Elise bertanya pada Eliaria dan Ryoma, apakah mereka tahu apapun tentang sihir penjinakan? Eliaria mengatakan jika sihir penjinak adalah tentang berkomunikasi dengan monster dengan cara yang benar untuk membangun ikatan yang baik antara penjinak dan monster. Elise memuji putrinya, dan dia berkata kalau hari ini mereka akan melakukan sihir hubungan. Maksudnya adalah mereka akan berbagi indera dengan monster yang dijinakkan untuk mendapatkan informasi. Reinhardt mengatakan kalau sihir ini tidak bisa dilakukan oleh seorang pemanggil, karena pemanggil adalah sihir yang memaksa monster untuk tunduk. Sihir ini adalah bukti di mana seorang penjinak dan monster yang dijinakkan memiliki hubungan dekat. Namun kali ini mereka akan menggunakan Crewbird untuk melakukan sihir hubungan. Reinhardt mengatakan kalau mereka tidak bisa menggunakan slime karena mereka hampir tidak punya indera. Ryoma juga menyadari hal itu dan dia setuju untuk menjinakkan Crewbird. Ryoma dan Eliaria menggunakan sihir penjinak dan mereka berhasil hanya dalam sekali percobaan saja. Ryoma mulai fokus dan membayangkan kamera di bumi dan dia mulai merasa pusing. Reinhardt meminta Ryoma untuk memejamkan mata dan fokus pada monsternya. Burung itu perlahan melihat sekitar dan Ryoma juga mulai terbiasa menggunakan sihir ini. Lalu Eliaria tampaknya juga berhasil melakukan sihir itu. Ryoma terkesan dengan itu karena Eliaria harus memulai dari nol dan tidak seperti dirinya. Mengingat Ryoma bisa membayangkan barang-barang dari kehidupan sebelumnya. Saat itu burung Ryoma terbang dan dia senang dengan pemandangan dari langit yang indah. Setelah beberapa pelatihan, semua orang beristirahat dan minum teh dan sepertinya Ryoma dan Eliaria telah menguasai sihir hubungan yang sangat diperlukan pada seorang penjinak. Saat itu ayah Reinhardt memuji mereka berdua yang luar biasa dan Reinhardt juga berpikir kalau ini akan sedikit menantang Ryoma. Tetapi seperti biasa, Ryoma bisa melakukannya dengan baik. Meskipun sekarang mereka sudah bisa melakukannya, namun Eliaria masih merasakan sesuatu yang aneh di penglihatannya. Saat itu Reinhardt mengatakan kalau seorang penjinak juga memiliki kecocokan untuk menjinakkan monster jenis tertentu. Ryoma yakin kalau dirinya pasti sangat cocok dengan slime karena dia bisa menjinakkan ribuan slime. Ryoma penasaran dengan apa kecocokan ayah Reinhardt, jadi dia menjawab bahwa dia sangat cocok dengan monster bersisik. Ryoma kemudian melirik Elise dan tiba-tiba monster yang sangat kuat muncul di sana yang membuat Ryoma panik. Elise meminta maaf karena mengejutkannya dan menjelaskan bahwa binatang itu adalah monster miliknya. Elise berkata kalau di antara mereka yang paling hebat tentu adalah ayah mereka, karena meskipun dia hanya punya kurang dari 20 monster kontrak, tetapi beberapa dari mereka ada naga. Ayah Reinhardt mengatakan kalau dia hanya beruntung ketika monster pertamanya sangat kuat dan pada akhirnya naga Lai berada di bawah komandonya juga. Setelah perbincangan panjang ini, Elise memberitahu Ryoma kalau mereka akan memulai latihan lagi. Beberapa hari kemudian, Ryoma sedang menemani Lia latihan biola seperti biasa dan Ryoma juga memproduksi kain anti air di tambang. Dia juga mendapatkan bayaran dari Serge setelah memberikan stok kain itu ke perusahaannya. Lalu sekarang Ryoma sedang duduk dengan teman-teman petualangnya di laundry-nya. Mereka membicarakan tentang musim Grill Frog yang akan segera tiba sebentar lagi. Leipin mengatakan bahwa puncaknya akan terjadi dalam 3 atau 4 hari. Semua orang senang tentang petualangan ini dan penghasilan besar yang akan mereka hasilkan nantinya. Jeff berkata kalau alasan mereka datang adalah untuk menanyakan sesuatu pada Ryoma. Ternyata mereka penasaran tentang perlengkapan kerja yang dia kenakan selama pekerjaan pembersihan toilet umum waktu itu. Mereka akan pergi ke danau untuk menangkap Grill Frog. Jadi mereka membutuhkan pakaian yang anti air. Ryoma memberitahu mereka kalau mereka bisa mendapatkannya dari perusahaan Morgan dan meminta mereka untuk menggunakan namanya untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Mereka berterima kasih pada Ryoma dan mereka pun pergi menuju perusahaan Morgan sekarang juga. Setelah itu Ryoma sedang duduk bersama keluarga di rumah dan Reinhardt bertanya, apakah Ryoma sudah mendengar berita tentang musim Grill Frog?
Ryoma mengangguk dan Eliaria mengatakan jika sebentar lagi banyak burung limur terbang di sekitar danau untuk menangkap para grill frog ini. Eliaria sangat bersemangat untuk menjinakkan monster-monster itu. Jadi dia memberitahu Ryoma kalau mereka telah memutuskan untuk pergi ke danau besok lusa. Ryoma menantikan hari itu dan ia pun pergi ke kamarnya untuk berlatih gitar. Dia memainkan gitar itu sendirian dan dia merasa tidak buruk memainkannya mengingat dia sudah lama tidak bermain gitar. Ryoma seketika sedih ketika ingat kalau dia akan segera berpisah dengan keluarga Duke setelah musim grill frog berakhir. Akhirnya lusa pun tiba. Mereka sedang dalam perjalanan ke danau dan sepertinya Eliaria sangat kelelahan. Saat itu mereka bertemu dengan tim petualang yang dipimpin oleh Shin. Jadi Ryoma menyapa mereka dulu. Dia juga meminta keluarga Duke untuk pergi duluan. Ryoma mengobrol dengan Shin dan timnya. Pada saat itu Sein yang bodoh meminta maaf atas perilaku cerobohnya terhadap Ryoma waktu itu. Dia sangat berterima kasih pada Ryoma karena telah membantu mereka membeli slime dan bahkan memberitahu musim grill frog pada mereka. Setelah berpisah dengan mereka, Ryoma berlari untuk pergi ke danau dan semua orang terpana melihat pemandangan indah burung limur. Di sana juga ada teman-teman Ryoma yang sedang memburu grill frog untuk dijual. Mereka tampak berusaha menangkap kata-kata itu meskipun sedang kesusahan. Saat itu mereka melihat seseorang mencoba menjinakkan burung limur. Orang itu memainkan seruling yang sangat buruk dan membuat para burung terganggu. Petualang itu marah karena dihina oleh burung-burung limur dan dia mengeluarkan pedangnya. Namun dia malah diserang dengan sabit angin oleh semua burung itu yang membuatnya terjatuh. Untungnya Ryoma dan Camille dengan sigap menggunakan sihir tanah untuk melindunginya. Seketika burung-burung itu mengeluarkan suara yang kuat yang sangat memengaruhi semua orang kecuali Ryoma. Ryoma mulai mencari burung yang menyebabkan suara keras dan ia pun menemukannya dan langsung menggunakan sihir penghalang. Burung itu menatap Ryoma dan dia melihat burung-burung lain terbang menjauh dari daerah itu. Reinhardt dan anak buahnya mulai membantu orang-orang di sekitar mereka dan dia juga berterima kasih kepada Ryoma atas bantuannya. Ryoma bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan semua orang terkejut bahwa Ryoma tidak terpengaruh sama sekali. Ayah Reinhardt menjelaskan pada Ryoma apa yang terjadi. Dia mengatakan kalau burung tadi itu bernama Nightmare Lemur yang sangat langka dan hanya muncul sekali setiap 10 tahun. Ia dapat menggunakan sihir hitam yang dikombinasikan dengan sihir angin sehingga membuatnya sangat unik. Ryoma kemudian ingat bahwa ia memiliki keterampilan yang disebut ketahanan mental. Jadi mungkin itu yang membuatnya bisa bertahan. Eliaria bertanya pada Ryoma bagaimana dia bisa tetap tidak terpengaruh. Ryoma hanya mengatakan kalau dia punya ketahanan mental yang tinggi. Setelahnya Reinhardt memeriksa situasi dan menemukan bahwa semua burung telah menghilang karena keributan tadi. Ryoma berpikir jika sekarang mereka harus menemukan sarang burung untuk melacak mereka. Namun sepertinya itu akan sulit karena burung limur bisa terbang dengan sangat cepat dan tidak mungkin bisa dikejar. Saat itu Eliaria memutuskan kalau dia akan tinggal di tempat dan menunggu burung-burung kembali. Ryoma setuju dengannya dan keluarga itu tetap di tepi danau dan menunggu burung-burung kembali. Di sisi lain kita diperlihatkan Salma yang memasak makanan untuk para karyawan laundry yang sudah sangat kelaparan. Saat itu Ling berterima kasih pada para slime yang sudah bekerja keras seharian ini dengan baik. Ternyata ini sudah sore sejak keluarga Duke menunggu burung limur kembali ke danau. Saat ini mereka mulai merasa putus asa. Eliaria berkata pada Ryoma tentang waktu mereka berpisah sudah dekat. Ryoma menjadi cemas tidak tahu harus berkata apa. Ryoma masih kebingungan dan ia pun ingat adegan dari novel yang dia baca sebelumnya dengan situasi yang sama muncul di benaknya. Dia mencoba mengingat apa yang dikatakan karakter utama saat itu. Namun saat sudah ingat, Elise mengatakan hal yang sama persis seperti yang dia ingin katakan. Meskipun mereka berpisah bukan berarti mereka tidak akan bertemu lagi. Mendengar ini membuat Eliaria senang dan setidaknya hatinya juga tenang. Saat itu Eliaria meminta Ryoma untuk setidaknya dia menulis surat ketika mereka berpisah nanti. Hughes terus menggoda Ryoma dan meminta Ryoma untuk memeluk Eliaria sekarang juga. Ryoma sedikit malu-malu dan merasa takut ketika melihat ayah Eliaria menatapnya. Akhirnya Ryoma memukul perut Hughes karena tidak paham dengan situasi itu. Drama ini selesai ketika mereka melihat burung-burung itu tiba-tiba kembali. Di sana Ryoma melihat Nightmare Lemur di antara mereka lagi dan berkata pada Reinhardt kalau dirinya akan mundur sedikit. Ryoma berpikir kalau kehadirannya mungkin membuat mereka waspada karena apa yang dia lakukan sebelumnya. Namun Eliaria berkata kalau dirinya tidak peduli dengan itu dan dia akan merasa lebih fokus jika Ryoma ada di sisinya. Eliaria mempersiapkan dirinya mendekati burung-burung itu. Dekian mengatakan pada Ryoma untuk memperhatikan penampilannya saat ini. Eliaria mulai bermain biola. Musiknya yang indah benar-benar memikat burung-burung itu. Semua orang yang hadir bahkan para petualang menikmati musik itu.
Burung-burung mulai bernyanyi bersamanya dan ini yang menunjukkan keberhasilannya. Ryoma mengingatkan Eliaria untuk segera menjinakkan mereka dan akhirnya ia pun berhasil menjinakkan 9 burung limur. Semua orang sangat bahagia dan mereka memberi selamat pada Eliaria. Sekarang giliran Ryoma untuk bertindak. Dia mengeluarkan gitarnya dan semua orang bersemangat untuk mendengar musik seperti apa yang dimainkan Ryoma. Mereka sebenarnya tidak tahu gitar itu seperti apa. Karena sepertinya gitar tidak ada di dunia ini. Ryoma mulai bermain dan burung langka itu juga ikut bernyanyi mengikuti musim Ryoma. Ada beberapa burung yang berkumpul di depan Ryoma dan ikut senang dengan melodi yang dimainkan Ryoma dengan serius. Saat itu Eliaria giliran mengingatkan Ryoma untuk segera menggunakan sihir penjinak. Akhirnya Ryoma berhasil membentuk kontrak dengan para burung limur itu termasuk dengan Nightmare Lemur. Semua orang bertepuk tangan dan memberi selamat pada Ryoma yang sudah mendapatkan kontrak langka. Saat itu Sebastian meminta Eliaria untuk menganalisis burung limur yang tampak berbeda dari yang lainnya. Ternyata Eliaria juga membuat kontrak dengan limur langka yang disebut Phantom Lemur. Setelah itu mereka menyiapkan pesta besar untuk merayakan keberhasilan Eliaria dalam menjinakkan burung-burung limur serta untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ryoma. Eliaria memainkan seruling dan seperti biasa, musiknya Fitu mampu memukau semua orang dan Ryoma terkagum-kagum dengan penampilannya. Ryoma berpikir dalam hati bahwa perjalanannya dengan keluarga Duke hampir berakhir. Saat malam, Ryoma dan Eliaria menuju ke kamar di mana mereka berbicara satu sama lain. Eliaria memberi Ryoma kalung ruby sebagai hadiah untuknya yang membuat Ryoma terkejut. Eliaria menjelaskan bahwa ibunya memberinya kalung ini ketika dia berusia 10 tahun pada hari ulang tahunnya. Dia mengatakan padanya, "Aku ingin kamu menyimpannya sebagai hadiah dan merawatnya sampai kita bertemu lagi." Ryoma ragu-ragu pada awalnya, tetapi kemudian dia berjanji padanya bahwa dia akan merawatnya dengan baik. Dia mulai berpikir tentang hadiah berharga apa yang bisa dia berikan pada Eliaria sebagai balasannya. Setelah berpikir sejenak, Ryoma memberinya 2 slime-nya sambil mengatakan padanya, "2 slime ini sangat berharga bagiku, jadi tolong rawat mereka dengan baik, aku yakin mereka akan sangat berguna untukmu." Eliaria tertawa dan Ryoma menjadi gugup berpikir dia melakukan sesuatu yang salah. Eliaria tersenyum dan ia pun mengambil 2 slime itu dari Ryoma dan berterima kasih padanya karena telah mempercayainya. Dia berjanji untuk merawat mereka dengan baik. Hingga keesokan paginya Reinhardt dan keluarganya pergi melanjutkan perjalanan ke akademi dan mereka mengucapkan selamat tinggal pada Ryoma dengan wajah yang sedih. Lalu saat Ryoma melihat mereka pergi, ia seperti merasa sedikit kesepian karena berpisah dengan keluarganya. Sudah berhari-hari berlalu sejak perpisahan Ryoma dengan keluarga Jamil. Sekarang kita melihat Ryoma menjalankan bisnis laundry-nya yang sukses. Ryoma perlahan-lahan dikenal sebagai petinggi laundry di kota Gimul. Lalu ia datang ke laundry hutan bambu miliknya. Ryoma melihat kondisi karyawan-karyawannya yang baik hati yang merawat bisnisnya dengan baik. Semua slime-nya bekerja sangat keras dan Ryoma menyadari bahwa karyawannya bekerja sama dengan para slime dengan baik. Saat istirahat Ryoma ditegur oleh Carla karena bekerja terlalu banyak. Karena hal inilah yang membuat para karyawan baru tidak bisa beradaptasi dan tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tiba-tiba mereka mendengar suara keras dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi di depan. Ketika mereka pergi untuk menyelidiki, mereka menemukan Ling yang sedang mengikat 2 pria pengacau. Dia mengatakan pada Ryoma kalau kedua pria ini mencoba membuat masalah di toko ini. Sebelumnya para pria itu mengeluh jika cucian mereka kotor dan ingin mengajukan tuntutan. Namun kain yang mereka tunjukkan sangat bersih, dan para pelanggan lain menertawakan mereka saat mereka mengungkap rencana mereka sendiri. Para penipu menjadi agresif dan ingin menyerang pelanggan lain, jadinya Ling mengikat mereka. Sementara itu Ryoma merasa khawatir dengan ini, dan ketika dia melihat ke jendela, ia mendapat ide untuk meningkatkan keamanan laundry-nya. Setelah itu Ryoma masuk ke tambang Gimul dan ia menggunakan bantuan slime hijau lengketnya. Lalu slime lengketnya mengisi sebuah wadah dengan cairan slime hijau. Kemudian Ryoma secara ajaib memadatkan cairan lengket itu beberapa kali. Hasilnya, Ryoma menciptakan panel kaca anti peluru yang sangat kuat dan melindunginya dari serangan. Ryoma meminta para slime-nya untuk membuat lebih banyak kaca ini, dan sepertinya para slime-nya siap untuk bekerja. Beberapa saat kemudian, Ryoma menyadari jika salah satu slime-nya yang berbeda dari yang lain. Setelah dia melihatnya cukup lama, Ryoma menggunakan skill penilaian dan melihat jika itu adalah slime obat. Ryoma bertanya-tanya mengapa slime beracun berevolusi menjadi slime obat. Lalu dia teringat jika sebelumnya dia menjatuhkan obat di ruangannya sewaktu selesai eksperimen.
Ketika Ryoma sedang mengambil lab untuk membersihkan lantai, sepertinya salah satu lendirnya meminum obat tersebut dan berubah menjadi jenis slime baru. Ryoma kemudian memberi makan lebih banyak slime beracun dengan obat agar menjadi sempurna. Slime barunya menunjukkan pada Ryoma tentang cara memproduksi obat. Ryoma kagum melihat slime-nya bisa menghasilkan obat berkualitas sangat tinggi. Ia mengamati lebih dekat dan menyadari jika ia juga telah mendapatkan disinfektan yang ampuh. Ryoma langsung datang ke tempat laundrynya dan Carla melaporkan jika semuanya berjalan baik sampai sekarang ini. Ryoma kemudian berbicara tentang panel kaca anti pelurunya karena ia tidak ingin penjahat masuk ke tokonya. Setelah itu Ryoma menunjukkan panel kaca anti pelurunya pada para karyawannya. Saat itu Ling yang menguji coba memecahkan panel kaca tersebut untuk melepaskan stresnya. Ling menggunakan pukulan beruntun dan sepertinya kaca itu tidak tergores sedikitpun. Sementara itu, Carla dan Calum terkesan dengan kekokohan kaca tersebut dan berpikir kalau ini produk yang akan laris. Namun Ryoma mengatakan kalau produksinya sangat lama dan memungkinkan untuk diproduksi banyak. Faye kemudian menyarankan putrinya untuk mencoba menghancurkan kaca tersebut dengan sihir penguat. Ling menggunakan sihir penguat di tangannya dan memukul kaca itu. Tapi hasilnya kaca itu sangat kokoh dan membuat Ling kagum. Namun Ling berpikir kalau karyawan yang terpojok, mereka tidak bisa melarikan diri. Karena itulah mereka memutuskan untuk tidak mengganti semua jendela dengan kaca itu. Ryoma teringat bahwa ia ada janji untuk bertemu dengan Sergei dan meminta tolong mereka untuk memasang kaca-kaca itu. Sebelum Ryoma pergi, Carla memintanya untuk memikirkan lagi tentang usulannya agar membuka cabang baru di kota lain. Sambil memikirkan hal itu, Ryoma kemudian berjalan ke tempat Sergei untuk memulai bisnis baru. Sergei mengatakan pada Ryoma yang ingin menjual obat, agar dia mendaftar sebagai ahli kimia di Serikat Pedagang. Mendengar saran ini, Ryoma akhirnya mengunjungi Glyciela untuk membicarakan tentang penjualan obat yang dibuat para slime-nya. Selanjutnya, Ryoma menunjukkan obat yang telah ia siapkan yang membuat Glyciela cukup terkesan dengan kualitasnya. Tiba-tiba Glyciela bertanya tentang kapan Ryoma berencana untuk membuka toko cabang kedua. Jika memang Ryoma butuh dana, Glyciela juga siap untuk membeli semua obat Ryoma. Setelah pergi dari sana, Ryoma berpikir keras tentang laundry kedua dan dia didatangi burung pengantar pesan Eliaria. Eliaria menceritakan tentang perjalanannya yang sudah selesai dan dia telah tiba dengan selamat di ibu kota. Eliaria memberitahu Ryoma jika semua orang sehat dan tidak memiliki masalah berarti. Lalu Eliaria juga memberitahu kalau para slime yang diberikan Ryoma waktu itu juga sehat sampai sekarang. Ryoma senang membaca surat Eliaria, dan ini membuatnya terdorong untuk melangkah ke depan. Sepertinya Ryoma sudah memutuskan kalau dia akan membuka cabang toko kedua dan akan sibuk mulai sekarang. Beberapa hari berikutnya, Ryoma tiba-tiba bertindak seolah menjadi aktor yang dilempari buah-buahan. Ryoma mencoba bermain ninja dan sepertinya skrip awalnya tidak seperti itu. Ryoma ingat kejadian hari sebelumnya. Waktu itu Ryoma menunjukkan slime-slime-nya pada ketua cabang guild penjinak. Sepertinya kepala serikat sadar kalau penjinak itu tidak seharusnya ditentukan oleh kekuatan monster saja. Lalu tiba-tiba, Ryoma mendengar seorang pria yang marah membuat masalah di laundry. Sepertinya dia mengeluh pada laundry ini karena bajunya sudah robek. Ryoma mencoba berbicara dengan pria kasar itu dan meminta untuk melihat bajunya. Namun dia malah melempar baju itu ke Ryoma yang membuatnya sadar kalau baju itu sengaja dirobek. Ryoma tahu pelanggan itu berbohong dan ia pun memanggil para slime pembersihnya untuk membuktikan bahwa toko ini tidak bersalah. Lalu Ryoma mengungkapkan jika para slime-nya tidak memiliki cakar atau gigi. Ketika kebohongannya sudah dibuktikan, pria itu malah marah dan langsung menyerang Ryoma dengan pukulan. Akan tetapi Ryoma itu bocil overpower. Jadi dia tahu bagaimana cara menghadapi penipu. Setelah menyerahkan penipu itu ke penjaga kota, Carla bingung dan merasa ini mencurigakan karena ada masalah yang sama terjadi dia kali. Jadi dia akan mencoba menyelidiki masalah ini bersama Calum untuk mengetahui motif mereka. Setelah itu Ryoma bertemu dengan petualang Asagi di jalan. Saat itu Ryoma memperhatikan pedang katana Asagi yang seperti berbeda dari yang dulu. Asagi mengatakan jika Ryoma bisa mendapatkan pedang katana dari ibu kota, tetapi harganya sangat mahal. Asagi bertanya, apakah Ryoma bisa menggunakan pedang katana? Ryoma teringat dengan ayahnya di bumi dan mengatakan kalau kakeknya telah mengajarinya ilmu pedang. Sore hari setelah pertemuan itu, Ryoma memutuskan untuk membuat pedang katana sendiri. Ryoma ingat jika katana modern dibuat dari baja Tamahagane.
Ryoma bisa membuat baja itu dengan ingatan masa lalunya sewaktu hidup di bumi. Ryoma menyiapkan bahan-bahan membuat baja itu dan sepertinya Ryoma juga menyiapkan arang. Ryoma merasa bingung karena dia tidak memiliki teknik membuat katana sama sekali. Ryoma seketika terpikirkan ide dan ia pun membuka item box-nya. Ryoma mengambil tombak yang dia ambil dari bandit gunung dan merasa kalau tombak juga bagus untuk senjata. Ryoma mengingat masa lalu di mana dia sedang membantu ayahnya yang sedang menempa katana. Meskipun sempat diajari, namun Ryoma tidak punya bakat menempa, yang akhirnya dia dilatih pedang dengan keras. Ryoma mendapatkan banyak pelatihan senjata pembunuh termasuk tombak dan juga sabit. Ryoma mencoba menggunakan tombak itu untuk menyalurkan energi sihirnya dan menembakkannya. Namun Ryoma merasa kalau sihir sebatas ini lebih baik pakai tangan saja. Keesokan harinya, Ryoma meran dari mendapatkan laporan dari Carla tentang penyelidikan yang dia lakukan. Ternyata masalah ini disebabkan oleh perang antara dia faksi. Sepertinya Taylor mendapatkan desakan dari serikat karena membantu penjinak lemah dan bertentangan dengan aturan guild. Karena itulah, Ryoma memutuskan untuk membantu Taylor dengan menyebarkan rumor. Tapi ini kebenaran. Ryoma mengatakan kalau baru-baru ini dia bisa menjinakkan Lemur Bird. Dengan kebenaran ini, Taylor mungkin bisa lepas dari tekanan dari anggota serikat yang lain. Setelah itu Ryoma memeriksa pada karyawan barunya yang sedang berada di tempat kerja mereka. Ryoma meminta mereka untuk beristirahat karena ini sudah waktunya makan. Di sana ada para peneliti slime yang bernama Kaulkin, Tony, dan Lobelia. Sepertinya mereka belum ingin beristirahat dan melanjutkan pekerjaan mereka dulu. Tony malah mengatakan jika dibanding tempat sebelumnya, di sini adalah surga. Sepertinya dulu mereka ada orang-orang yang diasingkan dan meminta mereka untuk mengurus monster lemah seperti slime. Mereka masih kebingungan bagaimana sebenarnya cara untuk membuat slime berevolusi. Akhirnya Ryoma memberitahu mereka kalau slime itu berevolusi menjadi spesiesnya yang berbeda tergantung makanannya. Ryoma mengatakan kalau itu adalah hasil eksperimennya selama 3 tahun di dalam hutan beberapa waktu lalu. Setelah mengetahui hal ini, mereka sangat kegirangan karena Ryoma memiliki begitu banyak pengetahuan tentang slime. Ketika malam tiba, Ryoma sedang dalam perjalanan pulang. Tetapi dia diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Ryoma melarikan diri ke dalam gang dan seketika dia diserang oleh salah satu dari para penjahat itu. Ryoma berhasil lepas dari orang itu dan langsung menggunakan sihir teleportasi. Sekarang Ryoma sudah berteleportasi ke atap dan memanggil burung lemur untuk menyampaikan pesan. Saat itu Ryoma menggunakan senjata kecil untuk menusuk dan melumpuhkan 2 penjahat. Satu penjahat berhasil lari. Namun Ryoma menggunakan teleportasi untuk menangkap pria itu. Ryoma bertanya tentang maksud mereka menyerang. Namun mereka malah mengancam Ryoma untuk menyerahkan Lemur Bird miliknya. Ryoma sedikit kesal langsung memanaskan besi yang tertancap dengan api agar pria itu menyerah. Ada burung yang menyerang Ryoma. Namun burung itu langsung dihempaskan oleh Lemur Bird milik Ryoma. Di saat yang sama, Goldmaster petualang datang ke sana bersama para pasukannya untuk menolong Ryoma. Ternyata Guildmaster melihat Lemur Bird Ryoma di jalan dan akhirnya langsung datang ke tempat ini. Lalu Guildmaster meminta Ryoma untuk meluangkan waktunya besok. Keesokan harinya sebelum menemui Guildmaster, Ryoma datang ke tokonya untuk memperingatkan para karyawannya untuk berhati-hati. Ryoma berkata pada Fei dan Ling untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Lalu setelahnya, Ryoma bersama Carla bertemu dengan 3 Guildmaster untuk membahas masalah ini. Saat itu Glyciela menyarankan Ryoma untuk menggunakan kekuatannya dan memancing musuh ke dalam perangkap. Jadi ketika malam tiba, Ryoma mengejar para penjahat dan memburu mereka dalam bayangan. Lalu Ryoma bekerja sama dengan para ksatria untuk menangkap para penjahat yang dia tangkap. Setelah para penjahat diikat, Ryoma menggunakan slime-nya untuk menyembuhkan para penjaga yang dia serang. Ternyata ini adalah ide Glyciela yang meminta Ryoma untuk menyembuhkan yang terluka dengan slime-nya. Dengan begitu para penjahat harus membayar biaya pengobatan. Rumor ini akan perlahan menyebar dan Ryoma juga mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan bayaran. Lalu kita kembali ke masa ketika Ryoma memulai aktingnya. Saat itu para karyawan menggunakan kaca super kuat untuk bertahan dan memanggil penjaga. Lalu Ryoma berakting seolah-olah lari ketika dia dilempari buah oleh para karyawannya. Setelah selesai berakting, kita diperkenalkan pengawal baru yang namanya adalah Dolce. Lalu Salma menyiapkan makan siang untuk semua orang dan semuanya menikmati masakan itu.
Ryoma juga menikmati kebersamaan ini dan berpikir untuk segera membuat cabang baru. Akhirnya Ryoma secara resmi memberitahu Carla untuk rencana pembukaan Bamboo Forest cabang kedua. Malamnya Ryoma mengunjungi Glyciela lagi untuk menunjukkan padanya tentang rencana pembukaan laundry kedua. Ryoma senang dengan Glyciela yang siap membantu memilihkan tempat untuk toko keduanya. Setelah pulang dari sana, Ryoma menerima surat dari Eliaria lagi lewat burung limur. Eliaria memberitahu Ryoma jika ia sedang rajin mempersiapkan diri untuk memulai sekolahnya. Dia terus melatih diri dengan pengetahuan dan tentu saja sihir juga. Eliaria sangat berterima kasih karena permainan sihir yang diajarkan Ryoma bisa melepaskan stresnya. Waktu berlalu dan berhari-hari kemudian, Ryoma akhirnya memulai perjalanan untuk membuka cabang toko. Para karyawannya melihat Ryoma seperti seorang pahlawan yang akan berangkat ke medan perang. Sekarang waktunya Ryoma memulai petualangan baru di kota selanjutnya. Ketika dalam perjalanan, Ryoma menulis surat untuk kekasihnya dan Eliaria terkesan ketika mengetahui Ryoma akan membuka cabang. Sementara itu, saat ini Ryoma juga sudah hampir sampai di kota Lenav yang akan menjadi tempat bisnis barunya. Ryoma masuk ke kota itu dan dia terkesima dengan keindahan kota Lenav. Ryoma membawa surat dari Glyciela untuk meminta bantuan pada seseorang bernama Pyoro Saiyonji. Tanpa perlu waktu lama, Ryoma langsung menemukan perusahaan dagang Saiyonji yang sangat besar. Ryoma bingung apakah dirinya akan mengganggu atau tidak. Namun seketika ada seorang gadis yang menyambut Ryoma di sana. Ternyata gadis ini adalah putri Pyoro dan seketika Pyoro datang sendiri ke sana. Saat itu Pyoro malah menggoda putrinya karena menggoda pria, dan putrinya ini bernama Miyabi. Saat itu Ryoma memperkenalkan dirinya dan menunjukkan surat dari Glyciela pada Pyoro. Pyoro sudah mendengar tentang Ryoma dan dia akan mengurus semua keperluan Ryoma di kota ini. Namun sepertinya Miyabi masih tidak percaya kalau anak sekecil ini sudah punya bisnis besar sampai harus membuka cabang. Lalu Ryoma tiba-tiba mendengar alasan Pyoro menamai putrinya Miyabi, yang ternyata dia ingin nama itu membawa keberuntungan untuknya. Setelah itu Pyoro membawa Ryoma pergi ke guild untuk mengurus masalah pembukaan toko. Namun sepertinya Pyoro sudah mengurus semua masalah merepotkan sejak diminta oleh Glyciela beberapa waktu lalu. Sesampainya di guild pedagang, Ryoma kagum karena guild pedagang itu tampak sangat luas dan megah. Saat sedang menunggu, Pyoro memberitahu kalau tempat ini dulunya adalah benteng. Di sana ada banyak guild, di antaranya seperti guild petualang, guild pengrajin dan juga guild dragon. Ternyata guild dragon adalah guild pengantaran barang dengan memanfaatkan para naga untuk menjadi kurir. Para guild di sana saling bekerja sama, karena petualang akan mengumpulkan, pengrajin membuat, pedagang menjual, dan terakhir dikirim oleh guild dragon. Ryoma langsung paham kalau penemuan konsep seperti bandara ini adalah seseorang dari bumi seperti dirinya. Setelah semua urusannya selesai, Ryoma berterima kasih pada Pyoro karena sudah mau membantunya. Beberapa saat kemudian, Pyoro mengajak Ryoma untuk mengecek toko yang sudah disiapkan untuk pembukaan toko barunya. Toko ini juga dekat dengan perusahaan Saiyonji dan meminta Ryoma untuk meminta bantuan jika dia butuh bantuan. Ryoma berterima kasih sekali lagi. Namun Pyoro meminta Ryoma untuk memeriksa toko barunya. Pyoro menjelaskan banyak tempat dan Ryoma tidak sabar untuk meminta karyawannya mengirim orang ke kota ini. Lalu Ryoma memanggil burung limurnya dan memintanya untuk mengantarkan surat ke kota Gimul. Setelah itu Pyoro menawari Ryoma untuk tidur di rumahnya selama dia belum menemukan tempat tinggal sendiri. Ryoma sangat senang karena ia juga hanya makan makanan yang rasanya menjijikkan selama beberapa hari. Pyoro meminta Ryoma untuk tenang karena putrinya akan menyiapkan makanan yang enak. Selanjutnya, kita melihat mereka makan malam di rumah Pyoro dengan aneka makanan tradisional Jepang. Ryoma sangat bersemangat. Namun Miyabi menghentikan pembicaraan mereka karena ini waktunya makan. Ryoma mencoba nasi putih dengan ikan bakar yang membuatnya merasa nostalgia. Melihat ini membuat Miyabi merasa lega karena Ryoma bisa berekspresi seperti anak-anak dan tidak mencoba terlihat dewasa lagi. Pyoro meminta putrinya untuk belajar berbicara sopan seperti Ryoma agar belajar di akademi dengan baik. Mendengar kata akademi membuat Ryoma ingat tentang kekasihnya yang juga akan belajar di sana juga. Lalu Ryoma mengatakan rencananya yang ingin mengambil misi petualang peringkat E. Namun Miyabi mengatakan kalau sekarang tidak ada misi untuk peringkat rendah karena ada banyak monster kuat di pinggiran kota. Monster babi hutan Smash yang dikatakan Miyabi mengingatkan Ryoma pada satu hal.
Dulu para dewa meminta Ryoma untuk menemukan pusaka dari kampung halaman tubuh Ryoma sekarang ini. Kampung halaman mereka yang bernama Silus merupakan tempat paling berbahaya di dunia. Karena itulah para dewa meminta Ryoma untuk mencari pengalaman lebih dulu sebelum datang ke sana. Sepertinya monster babi hutan Smash adalah monster yang disebutkan para dewa waktu itu. Jadinya Ryoma mengatakan kalau monster itu ingin dia kalahkan. Pyoro sangat bersemangat untuk menjual material monster itu. Namun Miyabi marah karena mendorong Ryoma melakukan hal yang berbahaya. Pertengkaran ayah dan anak ini membuat Ryoma sedikit canggung di sana. Keesokan harinya, Miyabi menemaninya untuk mendapatkan bahan-bahan untuk furniturnya. Hingga saat siang tiba, Pyoro datang ke toko Ryoma untuk melihat perkembangannya. Namun yang dia lihat di sana hanya ada para salim yang bekerja giat. Pyoro dan putrinya sebenarnya bingung dengan apa yang sekarang mereka lihat sekarang ini. Mereka semakin bingung ketika melihat para slime itu mengerjakan tugas layaknya manusia. Menjelang sore, Ryoma mengakhiri renovasinya dan dia mengatakan kalau dia akan pergi ke guild petualang lebih dulu. Sore harinya, Ryoma malah pergi mengerjakan misi di luar kota. Padahal Miyabi berpesan padanya untuk menjaga dirinya dari monster. Lalu kita melihat Ryoma yang mulai mengumpulkan tanaman obat bersama para slime-nya. Saat sedang bekerja, Ryoma mendapatkan surat lagi dari Eliaria yang mengucapkan selamat untuk Ryoma. Eliaria juga sedikit berharap kalau Ryoma bisa memperluas cabang sampai ke ibu kota kerajaan nantinya. Tapi Eliaria tidak memaksa Ryoma dan tidak lupa memintanya untuk menjaga kesehatannya dengan baik. Saat membaca surat itu, Ryoma melihat monster yang menyerang dua petualang. Ryoma langsung menggunakan panah untuk menyerang. Namun kulit monster itu cukup keras. Ryoma langsung maju untuk berhadapan dengan monster itu dengan tinjunya. Ryoma menggunakan penguatan fisik dengan sihir untuk mengalahkan monster itu dengan mudah. Kedua petualang yang melihatnya hanya terdiam dan mereka tidak lupa berterima kasih pada Ryoma. Mereka tampak panik karena sepertinya ada satu teman mereka yang terluka. Ryoma mengatakan kalau dia bisa menggunakan sihir penyembuhan. Jadinya kedua petualang itu bergegas membawa teman mereka yang terluka untuk disembuhkan. Sambil menunggu mereka, Ryoma menggunakan bloody slime-nya untuk mengeringkan darah monster itu. Tanpa perlu waktu lama, sepertinya bloody slime-nya sudah selesai melakukan tugasnya. Saat itu para petualang datang dan teman mereka dalam kondisi patah tulang yang parah. Ryoma langsung menggunakan sihir penyembuhannya bersama heal slime-nya agar bisa menyembuhkan gadis itu. Para petualang itu berterima kasih dan memberikan sedikit uang yang mereka simpan. Ryoma menerima perasaan mereka, dan dia meminta bantuan mereka agar melaporkan kalau monster ini tidak sengaja dia kalahkan. Hal ini membuat mereka sadar kalau Ryoma juga peringkat E seperti mereka yang sedang mengumpulkan tanaman obat. Sesampainya di tempat Pyoro, Ryoma langsung dimarahi oleh Miyabi karena membahayakan dirinya. Saat itu petuas guild petualang datang dan mengatakan kalau berburu monster tanpa lisensi itu berbahaya. Ryoma meminta para petualang tadi yang bernama Philly, Ken dan Luri untuk menjelaskan apa yang terjadi. Miyabi tidak punya pilihan selain memaafkan karena Ryoma hanya menyelamatkan orang lain. Petuas guild tidak akan mempermasalahkan ini dan Ryoma juga akan mendapatkan hadiah penumpasan. Ketika para pemotong daging mulai mengiris daging, mereka kaget melihat tidak ada darah di dalam monster itu. Ryoma akhirnya memberitahu kalau dia sudah mengeringkan darah monster dengan bloody slime miliknya. Pyoro sangat terkesan dan ingin membeli salim itu jika Ryoma mau menjualnya. Ryoma merasa tidak enak dan mencoba menolak karena dia hanya punya satu slime jenis itu. Akhirnya Miyabi memarahi ayahnya lagi karena sudah membuat Ryoma merasa tertekan karena itu. Beberapa saat kemudian Ryoma sedang beristirahat bersama Miyabi di ruang tamu. Lalu Pyoro datang dan mengatakan kalau dia akan memasak daging monster. Ryoma ikut dengannya ke dapur dan melihat daging monster yang tampak seperti daging babi. Miyabi akan membantu Ryoma karena ayahnya seperti hanya ingin memanfaatkan Ryoma untuk memasak. Ryoma mulai menyiapkan bahan-bahan yang tampaknya banyak bahan yang mirip dengan di bumi. Ryoma mulai memotong semua bahan dan membuat kaldu untuk tahap akhir. Sebelum itu Ryoma mulai memasak daging dan sayuran-sayuran yang sudah dipotong hingga baunya harum. Setelah masakan selesai, Miyabi dan ayahnya sangat menikmati masakan itu dan menurut mereka sangat enak. Pyoro memberikan nilai 10/10 dari masakan Ryoma yang sangat lezat ini. Karena lezatnya masakan ini, hingga pada keesokan harinya, para karyawan Ryoma akhirnya sampai di kota itu dengan selamat. Yang datang ke sana adalah Carla dan juga trio penelitian slime. Sepertinya Carla sudah mempersiapkan karyawan baru yang akan bekerja di tempat ini nantinya. Ketiga karyawan baru ini sangat berdedikasi yang membuat Ryoma sangat terkesan dengan penilaian Carla.
Setelah itu semua orang mulai melakukan pekerjaan mereka masing-masing untuk membuka toko. Sementara itu Ryoma juga membagikan poster untuk mempromosikan laundry cabang keduanya. Semua persiapan akhirnya telah selesai setelah 3 hari bekerja keras bersama-sama. Ryoma teringat masa lalunya di mana waktu hanya berlalu tanpa memikirkan hal yang membahagiakan. Tapi di dunia ini, Ryoma sangat senang bisa bertemu dengan banyak orang baik dan peduli padanya. Ryoma juga mengingat senyuman Eliaria yang memberinya semangat baru.